3931. Tubuh Luming hampir terkoyak. Saat ini, ada 3 zombie. Mereka menangkap Luming dan ingin merobeknya sepenuhnya. Untuk sementara, Luming mengalami krisis. Namun dalam menghadapi krisis dan tekanan ini, Luming lebih bersemangat. Dia bisa merasakan sel-selnya bergetar dan energi di dalam sel terus-menerus muncul. Membunuh. Luming meraung, tak kenal takut, bersinar di mana-mana. Ratusan seni rahasia umum dan 2 seni rahasia kuno pecah secara menyeluruh, bertarung dengan zombie. Setelah beberapa perkelahian, Luming terluka lebih parah, dan seluruh tubuhnya compang-camping. Sekali lagi, tubuhnya dipotong menjadi 2 bagian, nyaris tidak menyatu. Hampir. Luming berpikir bahwa intensitas gelombang ini sudah cukup. Jika kita terus berperang lagi, itu akan merugikan dan tidak membantu. Sua. Luming mundur dengan cepat, dan zombie itu mengejarnya. Namun, Luming segera mundur ke tirai tipis itu, dan tubuhnya bergerak. Dia bergegas keluar dari layar cahaya dan mundur ke lantai depan. Zombie kaisar itu semuanya diblokir oleh tirai tipis. Di lantai depan, ada 3 zombie Shen Huang. Melihat Luming, mereka membunuh Luming. Namun, rangkap 3 Shen Huang jauh dari rangkap 4 Shen Huang. Luming dapat dengan mudah mengatasinya. Dia mundur saat bertarung, dan akhirnya mundur ke bagian terluar ngarai kematian. Kemudian dia duduk berlutut dan mulai pulih. Potensi sel terus mengalir keluar. Cedera Luming pulih dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam waktu 10 menit, cederanya telah pulih dan mencapai puncaknya. Kultivasi 1 langkah lebih dekat ke Kaisar. Namun, sebagian besar potensi dalam sel telah distimulasi. Terus serap hati kayu roh. Luming mengeluarkan hati kayu roh dan mulai menyerapnya. Ketika potensi sel mencapai saturasi, Luming pergi ke lembah kematian untuk bertarung dengan 4 zombie. Dengan cara ini, Luming di lembah kematian berlatih keras, menantikan dengan cepat ke Kaisar 4. Dari rumah Ling Huafeng, Ling Piao berteriak dengan marah. Di sebuah aula, ayah dan anak Ling Huafeng, ayah dan anak 3 orang, bersama-sama, tetapi wajahnya sangat jelek. Sialan, sial, Muyun terkutuk, Ling Yuwei terkutuk. Wajah Ling Piao sangat ganas, seperti tikus gila, dia sangat ingin bergegas ke Muyun dan Ling Yuwei dan mencabik-cabiknya. Dia membencinya. Kali ini, dia tidak hanya dipukuli dengan kejam di depan banyak ahli dan Tian Jiao, tetapi juga karena cemburu. Iri panen Luming dan kesempatan Ling Yuwei. Meskipun kultivasinya lebih tinggi dari Ling Yuwei, itu karena usianya dan jauh lebih tua dari Ling Yuwei. Namun, dengan bakat Ling Yuwei saat ini, dia akan segera menyusulnya dan menginjak-injaknya, dan tidak akan pernah bisa berbalik. Dan akar dari semua ini adalah miliknya sendiri. Dialah yang merekomendasikan Luming untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan spesies suci, yang berarti dia secara pribadi mengirimkan begitu banyak kesempatan kepada Luming dan Ling Yuwei. Memikirkan hal ini, penyesalannya, kemarahannya, akan meledak dengan sendirinya. Yang paling penting adalah dengan cara ini, Luming dan Ling Yuwei benar-benar didorong bersama. Dengan cara ini, bukankah Ling Yuwei tidak dapat menikahi Tian Jiao yang tak tertandingi dari keluarga malaikat? Dia ingin menggunakan kekuatan keluarga malaikat, tidak semuanya adalah impian untuk sukses. Tidak, sama sekali tidak. Dia tidak membiarkan hal itu terjadi. Ayah, apakah kamu hanya menonton Ling Yuwei dan Moyun bersama? Kalau begitu, kita tidak hanya tidak akan berteman dengan anggota keluarga malaikat yang kuat, tetapi juga akan memiliki hubungan yang buruk dan saling menyinggung. Ling Piao menatap Ling Hua Feng Dao. Saat ini, dia sedang kacau, hanya bisa mengandalkan segel Ling Hua. Jangan khawatir, Moyun ingin berjalan dengan Ling Yuwei, yang mana sangat mudah. Ling Hua Feng mencibir. Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Mata Ling Piao cerah. Sederhana saja, bunuh dengan pisau. Ling Huafeng, dengan ekspresi bijaksana, berkata, kirim pesan ke Gabert bahwa Ling Yuwei akan menikahi Muyun pada upacara para elf 1 tahun kemudian. Mendengar ini, Ling Piao langsung menunjukkan senyuman. Yah, Gabert tidak akan pernah melepaskan Muyun saat dia mendengar berita ini. Pada saat itu, Muyun akan mati. Ling Piao Dao, lebih banyak berkata lebih bersemangat, sepertinya telah melihat adegan pembunuhan Luming. Gabert adalah keluarga bidadari Tian Jiao yang akan menikah dengan Ling Yuwei. Dia berpikir bahwa Tian Jiao yang mengerikan yang terkenal dengan alam semesta banjir dan kelaparan sangat kuat dan tak terbayangkan. Karena, orang ini adalah eksistensi yang naik ke daftar arogan surga alam semesta. Bakat dan identitas orang ini sangat layak untuk Ling Yuwei. Namun, pria ini adalah seorang playboy yang terkenal. Tidak ada 10.000 atau 8.000 wanita yang menyakitinya. Ling Yuwei sombong. Bagaimana dia bisa menikah dengannya? Selama kamu menyampaikan berita itu kepada Gabert, Luming akan mati. Ayah, aku akan melakukannya sekarang. Ling Piao Dao, semangat lagi. Waktu berlalu, 1 bulan, 3 bulan, setengah tahun. Segera,
1 tahun hampir berakhir. Di luar lembah kematian, Luming duduk bersila dan sedikit mendesah. Masih belum ada terobosan. Sepertinya jika kamu ingin menerobos alam dewa, kamu masih membutuhkan kesempatan. Luming berpikir. Setelah perjuangan hidup dan mati selama setahun dan stimulasi potensi yang konstan, kultivasinya telah meningkat pesat. Sekarang, kultivasinya sangat dekat dengan alam dewa. Merasa, sedikit saja, bisa tercapai. Orang biasa ingin menyelesaikan akumulasi ini, yaitu mengambil 100 juta tahun sebagai satu unit, dan dia, hanya dalam waktu singkat, menyelesaikan akumulasi ini. Tentunya konsumsinya juga sangat luar biasa. Dalam 1 tahun, Luming memurnikan 1.200 hati kayu roh. Rata-rata orang tidak mampu membelinya. Namun, Luming sekarang kaya dan memiliki 50.000 atau 60.000 inti kayu roh di tangannya. Nanti, Elf akan memberinya 100.000 dan 1.200, yang masih bisa dia beli. Tampaknya kesempatan untuk menerobos tidak berguna hanya dengan bertarung di lembah kematian. Luming berpikir. Sebab, di lembah kematian, Luming tidak akan benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati. Kelihatannya berbahaya, tapi sebenarnya itu di bawah kendalinya. Misalnya, dia masih memiliki alat pembunuh besar berupa manik badai dan tongkat es Swan yang belum digunakan. Dengan keyakinan seperti ini, dia tidak benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, jadi sulit untuk benar-benar membantunya menerobos parit alam-alam dewa. Masih ada setengah bulan lagi sebelum upacara. Setelah upacara, kamu akan meninggalkan para elf dan menemukan kesempatan untuk menerobos alam dewa. Luming sedang merencanakan. Setelah itu, Luming meninggalkan lembah kematian. Tapi begitu dia meninggalkan ruang lingkup ngarai kematian, mata Luming bergerak, karena dia merasa ada pesan yang dikirim kepadanya dari mimpi Dewa Giok. Subscribe Penatua. Luming tenggelam dalam giok mimpi, dan tiba-tiba melihat siapa yang mengiriminya pesan. Dia adalah pemimpin sekte pedang Fengdu, pemimpin Wang. Berita cemerlang dari mata Lu. Istana surga akhirnya akan merekrut tentara surgawi. Suara kecil penuh harap datang dari mulut Luming. Berita yang dikirim oleh pemimpin Wang kepadanya adalah bahwa istana surgawi akan mulai merekrut tentara surgawi. 4 istana surgawi telah mengumumkan kepada alam semesta bahwa mereka akan mulai merekrut tentara surgawi dalam waktu 1 tahun. Mengapa 4 istana surga, bukan 5 istana surga? Karena istana surgawi kelima tidak pernah merekrut prajurit surgawi dari luar, tentu saja itu tidak termasuk dalam ruang lingkup. Setahun kemudian, masih ada waktu. Luming menghela nafas lega. Berita itu dikirim lebih dari 2 bulan lalu. Menurut perhitungan waktu, akan ada sekitar 10 bulan untuk kembali ke sekolah pedang Fengdu setelah menghadiri upacara suci para elf. Luming kembali ke tempat tinggal para elf, dan setengah bulan kemudian. Alamat upacara masih di Tunggul Pohon Keramat. Pada hari ini, di Tunggul Pohon Keramat, ada elf yang tak terhitung jumlahnya. Upacara sakral adalah acara besar bagi para elf. Sebagian besar peri yang memenuhi syarat akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Mereka tidak akan hadir kecuali ada tugas penting atau terobosan. Aku telah mendengar bahwa Yang Mulia memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan kali ini. Ya, aku pernah mendengarnya, tetapi aku sudah menanyakannya, tetapi aku belum pernah mendengarnya. Singkatnya, aku tahu kali ini, tampaknya sangat penting bagi elf kita. Banyak ahli yang bertugas di luar telah dipanggil kembali. Kita tidak perlu memikirkannya, kita akan segera tahu. Di tempat kejadian, banyak orang membicarakannya. Yang Mulia ada di sini. Minuman besar, tersebar di seluruh dunia, mata semua orang, melihat ke satu arah. Ke arah itu, sekelompok orang melangkah ke udara. Itu adalah roh Kaisar Ling Huasuo, Ling Yuwei, Ling Huafeng dan lainnya. Luming juga bersama Ling Yuwei. Ya Yang Mulia. Semua elf membungkuk pada Ling Huasuo. Ling Huasuo menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka semua datar. Saat mereka bangun, mata banyak orang tertuju pada Luming. Siapa itu? Bukankah para elf yang bisa berdiri di sisi Yang Mulia dan Sang Putri? Beberapa orang terkejut. Tidak semua orang memperhatikan giok mimpi dan mengetahui nama Muyun. Banyak orang tidak mendengarkan hal-hal di luar jendela, dan tidak pernah mendengar tentang Lumingsi. Itu Muyun, tunangan Sang Putri, kamu tidak tahu. Apa, tunangan Sang Putri? Banyak orang yang kaget dan semakin penasaran untuk melihat Luming. Mereka sepertinya ingin melihat melalui Luming dan melihat orang seperti apa dia agar layak untuk Ling Yuwei, salah satu dari 20 mutiara alam semesta. Tentu saja, kebanyakan dari mereka skeptis, terutama ketika mereka mengetahui bahwa Luming berasal dari kekuatan kosmik biasa di kelompok Ti Hexingyu. Mereka merasa Luming tidak layak untuk Ling Yuwei. Di hadapan mata orang-orang, Luming tidak mengubah wajahnya dan berdiri di sana dengan tenang, seolah berdiri di luar kebiasaan.
Dia benar-benar ingin menyingkir, berharap untuk mengakhiri upacara persembahan korban suci dan kembali ke sekolah pedang Fengdu untuk mempersiapkan perekrutan tentara surgawi di Istana Surgawi. Aku yakin kalian semua penasaran. Mengapa kali ini disebut upacara persembahan korban kepada orang suci? Kata Ling Huasuo. Banyak orang menunjukkan rasa ingin tahu. Dulu, itu harus disebut upacara pemujaan leluhur. Hanya jika pohon suci itu masih ada barulah bisa disebut upacara kurban. Tapi pohon roh sudah lama ditebang dan dihancurkan. Mengapa kali ini disebut upacara persembahan kurban kepada orang suci? Banyak elf bingung. Itu karena, keluargaku punya bibit pohon suci lagi. Suara berapi-api Ling Huasuo menyebar ke seluruh negeri. Adegan itu, tiba-tiba menjadi sunyi. Di tempat kejadian, setidaknya ada 1 juta elf, semuanya adalah tokoh elf tingkat menengah dan tinggi. Saat ini, satu persatu, menatap Ling Huasuo, tidak bisa berkata apa-apa. Perlahan-lahan, ada napas berat. Dan kemudian, seperti letusan gunung berapi, semua emosi meledak sekaligus. Benih pohon suci, ya Tuhan, apakah aku mendengarnya dengan benar? Keluarga aku mendapatkan benih pohon suci lagi. Apakah ada yang salah dengan telinga aku? Aku mendengar Yang Mulia mengatakan dia mendapatkan benih pohon suci. Aku juga mendengarnya. Ya Tuhan, benarkah? Ada keributan di tempat kejadian, dan semua elf meraung tak percaya. Kamu tidak salah dengar, keluargaku telah mendapatkan benih pohon suci, tambah Ling. Kali ini, hampir semua elf bersemangat, bahkan ada yang melompat. Para elf mendapatkan benih pohon suci lagi. Ini adalah sukacita yang besar. Dengan benih pohon suci yang melambangkan elf, akan bangkit, dan bukan tidak mungkin untuk pulih ke puncak sebelumnya di masa depan. Ini bagus untuk semua elf. Tentu saja mengapa kata, hampir, digunakan, karena masih ada orang yang tidak senang. Secara alami, itu adalah Ling Piao. Sunzi pohon suci benar-benar benih pohon suci. Bagaimana keluarga aku bisa mendapatkan benih pohon suci? Keluargaku, sudah bertahun-tahun tidak ada benih pohon suci. Kali ini, kami benar-benar mendapatkan benih pohon suci. Siapa yang mendapatkannya? Dia adalah pejabat berjasa besar keluarga kami. Banyak orang meraung kegirangan. Diam. Tekanan tangan besar Ling Huasuo, adegan itu segera menjadi tenang. Pada saat yang sama, orang-orang yang telah menerima benih pohon suci akan diumumkan pada waktu yang sama. Kata Ling Huasuo. Banyak orang menantikannya. Setahun yang lalu, keluargaku melakukan penilaian spesies keramat, aku yakin kalian semua mengetahuinya. Kata Ling Huasuo. Penilaian benih suci, apakah benih pohon suci diperoleh selama penilaian benih suci? Namun, tidak ada yang memasuki dunia tingkat 8 dari tanah leluhur kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan benih pohon suci? Apakah kali ini keluarga kita telah melahirkan Tian Jiao yang tiada taranya dan telah memasuki tingkat ke-8 atau bahkan dunia yang lebih tinggi? Maksud Yang Mulia adalah itu terkait dengan pemeriksaan spesies suci. Itu pasti benar. Kata-kata Ling Huasuo juga menarik banyak diskusi dan spekulasi orang. Kamu benar menebak. Kali ini, benih pohon suci dibawa keluar dari tanah leluhur selama pemeriksaan benih suci. Jalan Ling Huasuo, membenarkan dugaan orang-orang. Ini benar-benar dari pemeriksaan spesies suci. Tian Jiao yang mana? Siapa itu? Hua Wuji, atau terbang di udara? Atau seorang putri? Orang-orang terus berspekulasi tentang siapa yang mendapatkan benih pohon suci dan menebak Tian Jiao terkuat dari para elf di seluruh dunia, tetapi mereka pikir itu tidak mungkin. Bisakah Tian Jiao itu benar-benar melakukannya? Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memikirkan Luming. Bisakah orang asing mendapatkan bibit pohon suci? 10.000 dari mereka tidak percaya. Subscribe Penatua. Banyak elf yang menebak-nebak, tapi mereka tidak bisa menebak alasannya. Akhirnya, mereka menatap Ling Huasuo, berharap mendapat jawaban dari Ling Huasuo. Ling Huasuo mengangguk dan hendak menyebutkan nama Luming. Pada saat ini, beberapa lampu pelangi, terbang dengan cepat, jatuh di depan Ling Huasuo. Yang Mulia, orang-orang malaikat datang. Salah satunya dilaporkan. Keluarga malaikat, kenapa kamu datang saat ini? Ling Huasuo mengerutkan kening. Dan Ling Yuwei, sedikit jelek. Karena dia berkata ingin menikah dengan keluarga bidadari, Ling Yuwei sangat peka terhadap orang-orang dari keluarga bidadari. Setelah beberapa saat, Ling Piao dan yang lainnya, sudut mulutnya ditutupi dengan senyuman, mata beralih ke Luming, memancarkan sinar cahaya dingin. Siapa keluarga malaikat? Apakah Gabert ada di sini? Tanya Ling. Jika Gabert datang sendiri, semuanya akan bermasalah. Tidak, ada 2 lelaki tua dari keluarga malaikat, yang prestasinya tak terduga, dan 2 pemuda dari negara lain, yang merupakan pengikut Gabert, tetapi Gabert tidak datang sendiri. Laporan dari orang hebat para elf. Alis Ling Huasuo, atau berkerut. Klan malaikat, bagaimanapun,
adalah salah satu dari 10 ras teratas, dan juga bergantung pada istana surgawi. Tidak ada yang bisa membenci mereka ketika mereka datang. Undang mereka masuk. Perintah Ling Huasuo. Di tempat kejadian, banyak orang dari para elf menghela nafas gatal. Awalnya, mereka masih menanti-nanti untuk mengetahui siapa yang mendapatkan bibit pohon suci tersebut. Tetapi sekarang setelah mereka melakukannya, mereka tidak tahu untuk saat ini. Mereka hanya bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan menunggu. Ya. Beberapa pria besar pergi dari sini dalam sekejap, dan segera setelah itu, beberapa sosok muncul dari langit. Jauh, kamu bisa melihat cahaya putih, menerangi langit, itu adalah cahaya suci keluarga malaikat. Ada 4 keluarga malaikat. 2 klan malaikat tua, 2 klan malaikat muda, semuanya ditutupi oleh cahaya suci putih, mata dengan warna dingin dan bangga, menatap ke bawah ke arah semua elf. Kaisar Jin, hormat. Salah satu keluarga malaikat tua, dengan santai memeluk Ling Huasuo. Adapun 3 lainnya, mereka tidak bergerak. Tampaknya makna yang representatif sudah cukup. Aku tidak tahu apakah teman dari keluarga malaikat tiba-tiba datang ke keluarga periku. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kata Ling Huasuo. Ini sangat sederhana. Bawa Ling Yuwei, putri peri, kembali ke keluarga malaikatku dan nikahi Gaber, Tianjiao kami. Orang tua keluarga malaikat berkata, wajah orang ini seperti wajah kuda, matanya dingin, terlihat sedikit tidak manusiawi. Nada suaranya seperti perintah. Tampaknya orang harus melakukannya. Wajah Ling Huasuo tenggelam. Banyak wajah elf menjadi gelap. Jika kamu ingin menikah dengan para elf dan menikahi putri peri, setidaknya kamu harus membuatnya lebih megah. Kirim saja beberapa orang ke sini dan beritahu mereka dengan nada perintah, lalu singkirkan putri peri. Ini penghinaan. Putriku, Yuwei, sepertinya tidak bertunangan dengan Gaber. Bagaimana kita bisa menikah? Kata Ling Huasuo. Apa maksudmu, Raja Elf? Melihat Ling Huasuo, lelaki tua dari keluarga malaikat, wajahnya tenggelam, dan kemudian berkata, kamu mengirim seseorang untuk berbicara dengan Tuan Gaber. Apakah kamu ingin kembali sekarang? Apakah kamu bermain dengan Tuan Galbert, dengan aku keluarga malaikat? Ling Huasuo terlihat agak jelek, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sebelumnya, dia ingin menikah dengan keluarga bidadari. Dia memang mengirim seseorang untuk melewati celah dengan Gaber, tapi dia hanya berkomunikasi dengannya sebentar, dan itu belum diputuskan secara resmi. Tetapi pihak lain mengatakan bahwa dia memainkan klan malaikat, yang bukan masalah kecil. Bahkan jika dia adalah raja para elf, dia tidak mampu membelinya. Melihat bahwa Ling Huasuo tidak berbicara, ketua keluarga malaikat mendengus dingin dan melanjutkan, selain masalah ini, kita di sini, ada hal lain, yaitu membunuh seseorang di sini. Setelah ini dikatakan, wajah para elf menjadi lebih buruk. Orang-orang malaikat, tidak hanya dengan nada perintah, untuk mengambil putri para elf, tetapi juga untuk membunuh orang-orang di elf mereka. Itu tidak masuk akal. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa elf adalah dekorasi? Siapa yang akan kamu bunuh? Ling Huasuo bertanya dengan suara yang dalam. Siapa Muyun? Orang tua dari keluarga malaikat itu berdering lagi. Dia melihat sekeliling, tetapi setelah satu lingkaran, dia akhirnya jatuh pada Luming. Mata Luming berkilat, dan dia terkejut bahwa orang-orang malaikat ini sedang mencarinya. Anggota lain dari keluarga malaikat, juga agak terkejut, menatap Luming satu demi satu. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu sebagian besar karena Ling Yuwei. Sebelum Ling Yuwei mengatakan bahwa dia akan menikah dengan keluarga malaikat Tianjiao Gaber, tetapi setelah itu, Ling Yuwei keluar dengan tunangan bernama Muyun, membuat banyak keributan. Gaber, biarkan Luming Cai aneh, ini tidak, temukan pintunya. Aku Muyun. Sembunyikan, jelas tidak bisa sembunyi, Luming mengakui dengan murah hati. Tiba-tiba, 4 orang malaikat, mata seperti listrik, meledakkan pembunuhan dingin. Ini sangat bagus, ini seperti semut. Orang-orang yang disukai Tuan Gaber berani menyentuh mereka. Mereka tidak tahu apakah akan mati atau tidak. Mereka akan mengirimmu ke jalan. Laki-laki tua dari keluarga Angel yang berbicara sebelumnya berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah memandang ke bawah pada semut Mo. Setelah berbicara, cahaya suci putih, seperti pedang ajaib, menebas Luming. Cepat, cepat sampai ekstrim, dan mengerikan sampai ekstrim. Bahaya, bahaya ekstrim. Tubuh Luming menegang dalam sekejap dan ingin menghindarinya. Namun, ia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia mendesak kekuatannya, dia tidak bisa bergerak. Tampaknya ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak baik. Wajah Luming berubah dengan liar. Orang tua dari klan malaikat benar-benar mengerikan. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia jauh dari apa yang bisa dilawan Luming. Perbedaannya terlalu jauh. Bahkan jika dia ingin bertarung, dia tidak bisa melakukannya. Begitulah aku akan dibunuh. Benar saja, wanita adalah bencana. Luming memiliki pemikiran di benaknya. Melihat
Cahaya pedang suci akan memotong Luming. Jika pedang ini memotong Luming, tidak peduli seberapa misterius tabu Luming, hanya ada satu cara untuk mati. Bahkan jika hanya ada satu sel yang tersisa, tidak ada gunanya bagi Luming untuk bangkit kembali. Pedang ini akan memastikan bahwa dia bahkan tidak bisa meninggalkan sel. Pada saat kritis ini, roh Kaisar Ling Huasuo bergerak. Cahaya ilahi meledak dari tangan Ling Huasuo, lalu dikirim lebih dulu, dan membombardir cahaya suci yang dipotong oleh lelaki tua dari keluarga malaikat. Tidak ada suara, tidak ada raungan, tidak ada ledakan, dan tidak ada gempa susulan yang terjadi di mana-mana. Cahaya pedang yang dipotong oleh klan malaikat tua menghilang tanpa suara dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Apa maksudmu, Raja Elf? Orang tua dari klan malaikat memandang Kaisar Elf dengan wajah dingin. Kamu tidak bisa membunuhnya. Hari ini, tidak ada yang bisa membunuhnya. Kata Ling Huasuo. Luming telah memberikan kontribusi besar bagi para elf. Pokoknya, Ling Huasuo tidak bisa melihat Luming dibunuh. Subscribe Penatua. Orang tua dari keluarga malaikat, dengan wajah muram dan cahaya dingin yang berkelap-kelip, menatap Ling Huasuo dan berkata, Kaisar Elf, apakah kamu akan melawan keluarga malaikatku? Beraninya aku melawan klan malaikat. Namun, Muyun bukan hanya menantuku, tapi juga telah memberikan kontribusi besar untuk elf kami. Jika aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa membunuhnya. Selain itu, kalian keluarga malaikat, mengapa kalian ingin membunuhnya? Apa alasan membunuhnya? Kata Ling Huasuo. Orang tua dari klan malaikat tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Bisakah dia mengatakan bahwa Muyun adalah musuh cinta Gabar, jadi sayang untuk membunuhnya? Apakah Kaisar Elf harus turun tangan? Orang tua dari keluarga malaikat. Tidak buruk. Kaisar Peri mengangguk, sangat tegas dan kuat. Luming telah mendapatkan benih pohon suci, dan telah memberikan kontribusi besar bagi para elf. Dia tidak pernah bisa melihat Luming dibunuh oleh klan malaikat, terutama di sini hari ini. Bagus, sangat bagus, keberanian klan rohmu benar-benar tumbuh. Tetua klan malaikat mengangguk berulang kali, dan cahaya dingin di matanya hampir meluap. Namun, dia agak tidak berdaya. Meskipun mereka memiliki dua yang kuat, tapi tidak ada gunanya. Para elf, bagaimanapun juga, adalah raja para elf. Mereka adalah penguasa di alam semesta. Kekuatan mereka tak terduga, jauh dari sebanding dengan mereka. Bahkan di seluruh keluarga malaikat, tidak terlalu banyak dari mereka yang bisa bersaing dengan para elf. Kaisar Roh ingin melindungi Luming. Mereka tidak bisa membunuh Luming sama sekali. Ling Huasuo tidak melanjutkan berbicara, tetapi matanya sangat tegas, menunjukkan posisinya. Lewat sini. Pada saat ini, sesepuh lain dari klan malaikat akan memberikan suara kepada salah satu klan malaikat tua sebelumnya, dan kemudian, dia akan memberikan suara kepada dua klan malaikat muda. Dua malaikat muda mengangguk, mata mereka berbinar karena pembunuhan dingin. Salah satu dari mereka melangkah keluar dan berkata kepada Luming dari jauh, Muyun, kudengar kamu sangat berbakat dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Kamu dan aku adalah generasi muda. Apakah kamu berani bertarung denganku? Ini untuk menantang Luming. Ling Huasuo sedikit mengernyit. Sisi lain juga generasi muda. Menantang Luming adalah milik konfrontasi dan konfrontasi generasi muda. Dia tidak punya alasan untuk campur tangan. Kalau tidak, akan dikatakan bahwa dia tidak bersalah dalam perjuangan generasi muda untuk menipu yang kecil. Pada hari itu, para utusan dapat dengan mudah memiliki alasan untuk menyalahkan para elf. Jelas, pihak lain tidak pandai dalam hal yang lama, jadi mereka mengirimkan yang kecil untuk menyelesaikan Luming dengan arogansi generasi muda. Apa, kamu tidak berani bertarung? Aku hanya salah satu bawahan Mer. Gabar, kamu tidak berani bertarung. Jika kamu melakukannya sendiri, kamu akan dapat menekanmu dengan satu jari. Klan malaikat muda, melangkah maju, terus menekan ke arah Luming, dengan nafas yang kuat, terus menekan Luming. Pria ini adalah kultivasi kaisar yang hebat. Orang-orang elf semua memandang Luming dan bertanya-tanya apakah Luming berani bertarung. Selain itu, banyak orang yang tidak puas dengan Kaisar Roh. Dia berpikir bahwa Kaisar Roh seharusnya tidak menyinggung keluarga malaikat karena Luming. Bahkan jika Luming adalah tunangan Ling Yuwei, dia seharusnya tidak menyinggung keluarga malaikat. Menyinggung klan malaikat sangat penting, yang akan sangat mempengaruhi perkembangan elf di masa depan. Para elf baru saja mendapatkan benih dari pohon suci, jadi mereka tidak boleh menyinggung klan malaikat. Mereka harus berteman dengan klan malaikat, yang merupakan waktu bagi para elf untuk berkembang. Untuk menyinggung roh, apalagi roh jahat. Banyak orang berpikir bahwa Kaisar Roh melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Apakah kamu berani bertarung? Jika kamu tidak berani, kamu harus berlutut dengan cepat untuk mengakui kesalahanmu dan meninggalkan kultivasimu. Aku bisa menyelamatkan nyawa seekor anjing. Klan malaikat muda terus memaksa Luming pergi. Matanya bersinar dan dia mengenakan jubah putih.
Di bawah pengaruh ombak, dia berburu. Karena kamu ingin bertarung, bertarunglah. Wajah Luming tenang, dan suaranya yang acuh tak acuh menyebar. Dia melangkah keluar dan napasnya naik ke langit. Keluarga malaikat, berdasarkan kekuatannya yang kuat, terlalu banyak menipu orang. Luming tidak takut pada Tuhan. Yang tua tidak bisa mengalahkannya. Apakah kamu takut pada yang kecil? Karena pihak lain ingin menantang, terlepas dari rasnya, maka begitulah. Bagus sekali, Raja Peri, apakah kamu sudah melihatnya? Ini adalah duel antara anak muda. Mu Yun telah setuju. Sekarang, kamu tidak punya ruang untuk campur tangan. Orang tua dari klan malaikat mencibir pada Kaisar Roh. Para elf terdiam. Duel anak muda, dan Luming telah menyetujui tantangan itu, dia benar-benar tidak bisa ikut campur. Jia Song, ambil kepala Mu Yun dan kembali menemui Tuan Gabert. Orang tua dari klan malaikat berkata kepada klan malaikat muda, yang bernama Jia Song. Jangan khawatir, mata Jia Song berbinar dengan mesin pembunuh yang ganas. Nafasnya lebih bertenaga, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya suci putih. Tiba-tiba, sayap seputih salju muncul di belakangnya. 3 pasang, 6 sayap. Ini adalah malaikat bersayap 6. Sayap klan malaikat merupakan dasar penting untuk menilai tingkat bakat klan malaikat. Semakin banyak sayap, semakin tinggi bakatnya. Seperti cakar naga dari klan naga, semakin banyak cakar naga, semakin tinggi bakatnya. Tentu saja, ini tidak mutlak. Misalnya, Aokian, ahli pertama dari klan naga, adalah naga hitam bercakar 5, tetapi dia telah menekan keluarga naga Tianjiao yang berbakat dan cantik yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini hanya beberapa kasus. Oleh karena itu, 6 malaikat bersayap, dalam keluarga malaikat, sudah sangat mencengangkan. Sebagian besar klan malaikat bersayap 2, dan mereka yang memiliki bakat lebih tinggi bersayap 4. Satu gerakan, potong kepalamu. Mata Jia Song cerah, dan pedang salib muncul di tubuhnya, yang dia pegang di tangannya. Ini adalah sumber dari 4 belenggunya. Begitu suara itu jatuh, Jia Song berubah menjadi cahaya pedang putih bersih, menerangi langit, dan memotong ke arah Luming, langsung ke leher Luming. Sua. Saat berikutnya, Luming juga bergerak. Seluruh orang itu tampak berubah menjadi embusan angin dan terbang ke Jia Song. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia memotongnya. Terdengar ledakan keras, dan kekuatannya meluap. Cahaya pedang putih Jia Song terus bergetar. Ada retakan di atasnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, cahaya pedang meledak. Tubuh Gason mundur dengan keras, dan darah menyembur ke udara. Keahlian rahasia aslinya, pedang suci salib, telah meledak. Tidak hanya itu, banyak retakan muncul di tubuhnya, seperti porselen yang hendak pecah. Ini. Banyak orang tercengang. Tianjiao keluarga malaikat sangat dikalahkan. Baru saja, kamu masih terlihat seperti sapi, tapi sekarang kamu dikalahkan dengan mudah. Itu kekuatannya. Klan malaikat memang seperti ini. Suara samar Luming keluar. Menurutnya, kekuatan Gason sangat biasa. Meskipun itu adalah kultivasi Kaisar Dewa, tetapi kekuatan tempurnya tidak sebaik para elf. Subscribe Penatua. Luming dan Huatian bergandengan tangan dan merasa bahwa Huatian lebih baik dari Jia Song. Jia Song ini seharusnya hanya menjadi kebanggaan biasa dari keluarga bidadari. Ini juga sangat normal. Meskipun klan malaikat sangat kuat dan dikenal sebagai 10 besar di alam semesta, ia kuat dalam kekuatan secara keseluruhan dan kuat dalam bakat. Tidak semua orang mampu menekan kesombongan ras lain. Tianjiao teratas dari ras lain masih bisa menginjak-injak kebanggaan klan malaikat. Huatian adalah Tianjiao teratas dari keluarga malaikat, dan Jia Song bukanlah puncak dari keluarga malaikat. Kamu dibenci oleh Luming, Jia Song merasa malu dan marah, dan seteguk darah menyembur keluar. Kedua tetua klan malaikat sangat jelek. Ramo, kamu naik. Seorang lelaki tua dari keluarga malaikat berbicara kepada pemuda lain dari keluarga malaikat. Lamo adalah nama bidadari muda lainnya. Ramo mengangguk dan sosoknya melintas. Dia muncul di depan Luming. Aku akan menjadi lawanmu. Lamo berbicara dengan acuh tak acuh, dan cahaya suci yang kaya tampak mengubah langit dan bumi menjadi putih bersih, nafas yang kuat, seperti gelombang laut, terus-menerus menekan daratan. Tuhan dan Kaisar. Kultivasi Lamo mencapai ganda dewa dan kaisar, lebih tinggi dari Jia Song. Dan, di belakang Lamo, ada sepasang sayap yang mencuat. Ada 4 pasang sayap, ini adalah malaikat bersayap 8. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sosok yang mengerikan. Kultivasinya lebih tinggi daripada Jia Song, dan bakatnya juga lebih tinggi daripada Jia Song. Benar-benar tidak tahu malu untuk menantang Kaisar Semu dengan kultivasi ganda dari Kaisar Ilahi. Banyak orang elf memiliki ide ini di hati mereka. Tentu saja, hanya dengan berpikir di dalam hati, mereka tidak berani mengatakannya. Mereka tidak berani menyinggung keluarga malaikat. Tubuh Lamo,
juga memadat pedang silang, pedang suci menunjuk ke Luming, suara dingin terdengar, apakah kamu berani bertarung? Kenapa kamu tidak berani? Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Suara Luming sangat tenang. Meski pihak lain kuat, dia tidak takut. Pada awalnya, dia berada di sisi berlawanan dari keluarga malaikat di Ibu Bintang dari keluarga naga. Apalagi hubungan keluarga bidadari dengan istana surga sangat baik. Bisa dikatakan cepat atau lambat, dia akan melawan keluarga malaikat. Baru saja rasakan bagian bawah keluarga malaikat untuk melihat seberapa kuatnya. 8 malaikat bersayap, dalam keluarga malaikat, juga dianggap sebagai Tian Jiao tingkat tinggi. Lagi pula, 10 malaikat bersayap, atau 12 malaikat bersayap, sangat sedikit dalam keluarga malaikat. Haha, nada yang besar. Ramo berbicara dengan acuh tak acuh, dengan 8 sayap dan 1 kipas. Tubuhnya, seperti cahaya putih, bergegas menuju Luming. Sebelum banyak orang menjawab, cahaya pedangnya sudah terpotong ke arah Luming. Sua. Tangan Luming juga, telapak tangan yang sama seperti pisau dipotong. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan satu sama lain, pecah menjadi raungan yang mengguncang bumi, angin kencang, cahaya suci meluap, dua sosok, pada saat yang sama mundur. Langkah ini dibagi rata. Wajah Lamo lebih dingin, dan dia meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Dia terus membunuh Luming. Cahaya pedang putih benar-benar menenggelamkan Luming. Luming menggunakan teknik angin roh yang hebat dan teknik fragmentasi yang hebat untuk meningkatkan dua jenis kekuatan menjadi ekstrim, dan telapak tangan terus-menerus dipotong. Ledakan, ledakan. Serangan dua orang, tabrakan konstan, kedipan mata, dua orang dalam konfrontasi puluhan gerakan. Tiba-tiba, dalam raungan, terdengar dengungan tumpul, dan sesosok tubuh dengan cepat mundur. Itu milik Ramo, dan ada bekas darah di mulutnya. Setelah beberapa lusin gerakan, dia kalah. Dia bukan lawan Luming. Dia dipukul oleh Luming dan muntah darah. Bukannya Lamo tidak lemah. Padahal, kekuatan Lamo sangat luar biasa. Meskipun itu adalah penanaman kembaran kaisar, kekuatan tempurnya benar-benar sebanding dengan 4 kali lipat kaisar ilahi, dan bahkan dapat menekan 4 kali lipat kaisar umum. Namun dalam setahun terakhir, Luming menjadi semakin kuat, dan sangat dekat dengan alam dewa. Saat ini, ia belum memicu 6 kali kekuatan tempur formula kata perang, dan mampu menekan Lamo. Seberapa kuat, kekuatan bertarung Muyun ini, benar-benar mengerikan. Sebagian besar elf, atau pertama kali melihat pertarungan Luming, saat ini satu persatu tercengang. Itu hanya kerajaan semu, tapi sungguh menakjubkan betapa kuatnya itu. Kedua lelaki tua dari keluarga malaikat juga sangat bermartabat. Di mata mereka, selalu ada kesempatan untuk membunuh. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Luming membuka mulutnya dengan ringan dan melangkah keluar. Bilah telapak tangannya seperti gunung, dan dia terus memotong ke arah Lamo. Tubuh pertempuran malaikat, abadi tak terkalahkan, beri aku kehancuran. Ramo meraung dan rambutnya beterbangan. Di tubuhnya, cahaya suci tak berujung meledak. Pada saat ini, tubuhnya tampak sepenuhnya berubah menjadi cahaya, perwujudan cahaya, bukan darah dan daging. Saat ini, bakat kuat dari klan malaikat tidak diragukan lagi terungkap. Tubuh petarung malaikat, lahir dengan kemampuan bertarung melawan langit, jauh dari sebanding dengan ras biasa, Lamo, secara ekstrim, membunuh Luming. Bagus datang. Luming minum, dan napasnya, seperti letusan gunung berapi, menjadi lebih kuat. 6 kali kekuatan tempur, picu. Ledakan, ledakan. Tangan kanan Luming seperti pisau, dan tangan kirinya adalah kepalan tangan. Dengan pengeboman terus-menerus, Luming melakukan konfrontasi sengit dengan Lamo. Kedua orang itu terus-menerus bertabrakan, dan melawan selusin gerakan. Namun, Lamo masih tak terkalahkan, dan sepenuhnya dikalahkan oleh Luming. Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming mengambil pisau palem dan memotongnya di salah satu sayap Lamo. Lamo batuk darah dan mundur, wajahnya pucat. Menyentuh. Kemudian, Luming memukul dada Lamo lagi. Lamo menjerit, dan dadanya ditusuk. Seperti yang kamu lihat, hatinya, seolah-olah menjadi cahaya, seperti bola cahaya, terus berdetak. Pada saat ini, titik cahaya tak berujung bertemu dan pergi, terus-menerus memperbaiki jantungnya. Gaya bertarung malaikat benar-benar misterius. Itu bisa pulih dengan cepat saat terkena tabu forceku. Hati Luming juga harus memuji. Ketika mereka mencapai alam dewa, terutama keberadaan seperti Lamo, vitalitas mereka kuat dan mengerikan. Serangan biasa hampir tidak bisa melukai mereka. Hanya kekuatan mengerikan yang sama yang dapat membahayakan mereka. Misalnya, kekuatan kebangkitan berkali-kali, atau kekuatan mengerikan lainnya. Kekuatan tabu tidak diragukan lagi adalah yang paling menakutkan. Dipukul oleh kekuatan tabu, hampir sulit untuk pulih. Namun, Lamo masih pulih dengan cepat, yang menunjukkan kengerian konstitusi lawan. Ini adalah hadiah dari klan malaikat. Namun, meski begitu, cedera Lamo sangat berat, kekuatannya sangat terpengaruh.
Kalahkan aku. Luming minum dan membunuh Lamo lagi. Jika kamu ingin mengalahkanku, bermimpilah. Ramo meraung, dan Silver Cross terbang keluar dari alisnya. Ledakan. Begitu salib perak terbang keluar, ia tumbuh dengan cepat dan memancarkan gelombang yang mengerikan. Dari salib perak, cahaya suci terbang keluar dan mengaum ke daratan. Murid Luming menyusup tajam, yang memberinya rasa krisis yang kuat. Subscribe Penatua. Lamo mengeluarkan salib perak, cahayanya meledak, memberinya perasaan krisis yang kuat, jelas bahwa salib perak ini adalah pembunuh besar yang mengerikan. Menekan itu untukku. Pergelangan tangan Lu Fei dipenuhi teror, dan 3 di antaranya ditutupi oleh gravitasi. Namun, cahayanya hanya sedikit bergetar, mematahkan gravitasi manik gravitasi, terus membunuh Luming, kecepatannya masih luar biasa. Luming merasa bahwa kekuatan serangan cahaya suci ini setidaknya setara dengan kekuatan ke-6 Kaisar Dewa. Bahkan jika Luming menggunakan semua kekuatannya, dia tidak dapat memblokir kekuatan serangan yang setara dengan kekuatan ke-6 Kaisar. Tatap muka, bukan lawan Luming, menggunakan pembunuh besar. Tapi siapa yang tidak memiliki pembunuh besar? Saat berikutnya, tangan Luming, ada sebuah bola. Manik badai. Dengan gerakan pikiran, angin roh yang besar bergerak. Di manik-manik angin yang kuat, angin kencang muncul. Di bawah kendali Luming, pelapukan yang kuat berubah menjadi bila angin dan terbang menuju cahaya suci. Dengan tiupan, cahaya suci dikalahkan oleh bila angin. Jika kamu tidak bisa, kamu akan menggunakan senjata ampuh. Apa menurutmu hanya kamu yang memiliki senjata ampuh? Di dalam, angin kencang terus bertiup. Suara mendesing. Angin kencang berubah menjadi tornado dan menyapu ke arah Lamo. Wajah Ramo sangat berubah. Dia mencoba yang terbaik, dan seluruh tubuhnya dari kekuatan suci dituangkan ke dalam salib perak. Salib perak, bersinar dengan kecemerlangan, menjadi sebesar gunung. Dia menekan tornado dan ingin mengalahkannya. Namun, ketika salib perak bersentuhan dengan tornado, salib perak itu bergetar hebat dan langsung terlempar ke belakang. Meskipun salib perak itu kuat, itu jauh lebih lemah daripada manik badai, busur Raja Roh berdarah Ling Yue, setengah pedang Siluo yang tak berujung, dan pedang besi berkarat dari pedang Dewa No. Jika Luming tidak memiliki Gale Bat, secara alami tidak dapat memblokir serangan Silver Cross, tetapi Luming mengeluarkan Gale Bat dapat dengan mudah saling menghancurkan. Tornado meniup salib perak dan terus menyapu ke arah Ramo. Wajah Ramo jelek, dan jika dia terjebak dalam tornado ini, dia pasti akan mati. Hentikan. Seorang lelaki tua dari keluarga malaikat, dengan minuman dingin dan pukulan dari tangannya, sebenarnya ikut campur langsung dalam situasi perang dan ingin membunuh Luming. Namun, Ling Huasuo memancarkan cahaya ilahi, dengan mudah memblokir serangan tetua klan malaikat. Ini adalah kontes antara anak muda. Sebagai orang tua, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Itu buruk untuk reputasi klan malaikat. Ling Huasuo berkata dengan ringan. Sepertinya itu demi reputasi klan malaikat. Kamu. Lelaki tua dari klan malaikat sangat marah, tetapi Ling Huasuo ada di sana, dan dia tidak bisa masuk. Lihat, tornado yang melelehkan angin kencang, akan bergulir di Ramo. Saat ini, Lamo mengeluarkan jimat giok dan meraung, Tuan Gabbard, bantu aku gelombang. Begitu suara Lamo jatuh, jimat giok itu meledak dengan cahaya suci yang kuat, dan hembusan teror keluar darinya. Pada saat berikutnya, sesosok muncul di atas simbol batu giok. Ini adalah pria muda yang hebat dengan jubah putih dan rambut seputih salju. Dia berdiri dengan tangan ke bawah, tetapi dia memiliki aura memandang rendah dunia dan menelan udara di seluruh dunia. Matanya seperti kilat, menyapu Luming, dan kemudian menunjuk ke pedang, dia menebang. Pedang yang mengejutkan menyala, memecahkan kehampaan dan menerangi langit berbintang. Puff! Saat berikutnya, tornado yang dibentuk oleh angin kencang terbelah dua oleh cahaya pedang. Ramo diselamatkan, dan dia sangat gembira. Tuan Gabbard, terima kasih banyak. Cara hormat Ramo. Banyak orang gila. Gabbard, ini adalah pahlawan legendaris dari keluarga malaikat, terkenal di alam semesta, yang telah masuk dalam daftar Tianjiao alam semesta, dan diakui oleh semua keluarga besar dan bahkan istana surgawi. Ya, dia adalah Gabbard. Aku telah melihat potretnya di batu giok mimpi. Ini benar-benar dia juga ada di sini. Tidak, itu bukan substansi. Itu hanya proyeksi, atau seutas benang pemisah. Banyak orang melihatnya. Ini bukan tubuh Gabbard, tapi sinar proyeksi, atau kekuatan ilahi, yang disegel terlebih dahulu dalam simbol batu giok. Gabbard. Di belakang, Ling Piao dan yang lainnya sangat gembira. Dan Ling Yue, lalu menghadapi yang berat, menjadi jelek. Keluar dari sini. Kekuatan ilahi Gabbard dipisahkan, dan dia memandang Ramo dengan ringan dan memerintahkan. Ramo mundur dengan hormat. Mata Gabbard menatap Luming, matanya memancarkan sinar pembunuhan yang mengerikan. Saat berikutnya, dia melangkah keluar,
tubuhnya bergegas keluar dari cahaya terang, menjadi pedang cahaya, memotong ke arah Luming. Gabbard sangat menentukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang Luming dan melancarkan serangan pembunuhan. Tidak jauh dari sana, mata Ling Huasuo berkilat, berusaha menghalangi, tapi akhirnya berhenti. Faktanya, Gabbard milik generasi muda, dan dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Apalagi status Galbert sangat penting. Bahkan di keluarga malaikat, dia juga seorang pria besar. Dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Cahaya pedang mengunci Luming, meledakkan kesempatan membunuh yang dingin, untuk meluncurkan pembunuhan yang harus dilakukan. Murid Luming menyusup tajam. Pedang ini memberinya rasa krisis yang kuat. Berdengung. 3 manik-manik gravitasi, terus bergetar, gravitasi didorong secara ekstrim, menutupi cahaya pedang yang dipotong oleh Gabbard, tetapi tidak ada gunanya. Kecepatan cahaya pedang Gabbard tidak berkurang sama sekali. Badai. Luming banyak minum dan menggunakan teknik angin roh yang hebat untuk mengeluarkan kekuatan di dalam Gale-Bat, membentuk badai dan menyapu cahaya pedang Gabbard. Ledakan. Cahaya pedang yang dipotong oleh Gabbard bertabrakan dengan badai api, yang membuat raungan yang memekakkan telinga. Namun, terlihat bahwa cahaya pedang Gabbard ditebang, dan roh pedang bergegas menuju malam, yang terus-menerus menerobos badai api. Akhirnya, badai api terbelah menjadi 2, dan cahaya pedang terus memotong Luming. Murid Luming menyusut tajam, dan pikirannya bergerak. Bola berubah menjadi sepotong baju besi dan menutupi seluruh tubuhnya. Di telapak tangannya, dia memadatkan tombak perak. Wah! Lumingi menusuk keluar dan menusuk lampu pedang. Ledakan. Cincin ledakan yang mengguncang bumi, dan tubuh Luming terkejut. Dia mundur tiba-tiba, dan seteguk darah menyembur keluar. Namun, itu hanya luka ringan. Cedera Luming sembuh dalam sekejap. Kekuatan yang mengerikan. Wajah Luming cukup bermartabat. Kekuatan Gabbard di luar dugaannya. Kamu tahu, teknik angin roh Luming yang hebat telah mencapai kesuksesan kecil. Semakin kuat skill angin roh yang hebat, semakin kuat ia dapat mengeluarkan kekuatan di dalam Gale-Bat. Namun meski begitu, tetap tidak bisa menahan serangan Gabbard. Subscribe Penatua. Cahaya pedang Gabbard menerobos badai-badai, dan kekuatannya sebagian terhalang oleh badai api, yang mengimbangi sebagian darinya, tetapi kekuatan dari bagian yang tersisa juga luar biasa. Luming hanya bisa mengandalkan kekuatan bola. Bola, dalam kurun waktu ini, telah berevolusi lagi. Sebelumnya, kultivasi bola adalah Shen Huang Triple. Selama periode ini, telah berhasil menembus 4 kali lipat Shen Huang. Ini adalah hasil dari pemurnian planet logam yang dilanda badai sungai bintang. Di masa depan, bola harus terus melahap bahan logam baru atau senjata ajaib sebelum bisa berevolusi. Bola itu sangat kuat, dan pasti bisa membunuh keberadaan Shen Huang Six. Namun meski begitu, Luming dengan kekuatan bola, masih tidak hanya memblokir sebagian dari kekuatan cahaya pedang, masih terluka, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Gabbard. Ini menarik. Melihat Luming memblokir pedangnya, mata Gabbard menunjukkan warna yang sedikit terkejut. Tampaknya Luming dapat memblokir pedangnya. Kehidupan logam yang menarik, harta karun yang menarik. Tapi apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku dengan kekuatan eksternal ini? Hari ini, aku akan membunuhmu. Suara dingin Gabbard terdengar, sangat percaya diri dan sombong, seolah-olah dia ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa dilakukan, dia ingin membunuh orang, tidak ada yang tidak bisa membunuh. Ledakan. Nafas Gabbard bahkan lebih mengerikan. Cahaya yang kuat menerangi langit dan berubah menjadi pedang salib yang mengerikan. Cahaya pedang adalah ratusan juta zang. Pedang Qi menerobos Ju Chongtian, memotong kekosongan, dan membunuh Luming lagi. Kali ini, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Luming merasa terkunci oleh kekuatan yang kuat. Dia menggunakan teknik angin dewa yang hebat, dan tubuhnya terus berkedip, tetapi masih sulit untuk menghindari serangan cahaya pedang. Menghadapi pukulan ini, selain koneksi yang keras, sulit untuk menghindarinya. Ledakan itu. Luming meraung, mencoba menarik kekuatan di dalam Gale-Bat. Manik badai bergetar terus-menerus dan mengirimkan kemuliaan yang membara. Aliran angin kencang keluar dari butiran angin kencang dan berubah menjadi dinding angin kencang dan terhalang di depannya. Dan Luming sendiri, juga penuh ledakan, penuh kecemerlangan cerah, itulah semua visi yang diilhami oleh sihir. Semua rahasia, berubah menjadi seberkas cahaya, keluar. Pada saat yang sama, Luming memegang tombak perak dari bola itu, dan menusuknya keluar. Pistol ini mengandung kekuatan angin dewa yang hebat dan fragmentasi yang hebat. Ledakan. Cahaya pedang salib Gabbard pertama kali terpotong di dinding badai. Seperti sebelumnya, tabrakan antara keduanya pecah menjadi raungan sengit. Namun, dinding badai masih tidak bisa menahan serangan pedang silang. Itu dipotong menjadi celah dan kemudian meledak. Cahaya pedang yang tersisa terus membunuh Luming. Itu memenuhi semua pilar seni rahasia Luming. Dengan keras, itu mematahkan kolom cahaya dan bertabrakan dengan tombak perak. Dalam sekejap, tubuh Luming bergetar hebat, seperti tersengat listrik.
Tombak perak itu juga membengkok menjadi busur yang menakjubkan, seolah-olah akan patah. Puff, puff, puff. Permukaan tubuh Luming tiba-tiba muncul roh pedang yang padat, yang memotong tubuhnya dan memotong baju besi bola ke tubuh Luming. Tubuh Luming, ada luka padat, darah DC. Sua. Luming mundur puluhan ribu meter sebelum dia bisa menahan sosoknya. Seluruh tubuhnya compang-camping, seolah-olah dia telah terkena ribuan pedang ki dalam sekejap. Namun pada akhirnya, Luming masih memblokir pukulan tersebut, dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Diblokir lagi, langkah kedua. Di tempat kejadian, banyak orang terkejut, terutama dari klan malaikat, yang bahkan lebih luar biasa. Luming mampu memblokir dua gerakan Gabert. Meskipun itu hanya gumpalan kekuatan Dewa Gabert, kekuatannya jauh lebih sedikit daripada esensi Gabert, tapi seberapa tinggi kultivasi Luming. Itu hanya kaisar, ini luar biasa. Haha, daftar arogan surga alam semesta, juga hanya begitu. Luming menyeka noda darah dari sudut mulutnya dengan senyum menghina. Mata Gabert memancarkan kesempatan membunuh yang dingin. Pedang Raja Malaikat. Gabert minum dengan ringan, mengulurkan tangannya ke udara, dan kemudian, cahaya cemerlang mengembun di udara, yang berubah menjadi bulu seputih salju. Tapi segera, bulu-bulu ini berubah lagi dan berubah menjadi pedang ajaib. Pedang berbulu malaikat, total 18 pedang sihir putih, tergantung di udara, memancarkan gelombang yang mengerikan. Murid Luming menyusut tajam dan merasakan krisis yang fatal. Dia mengerti bahwa ini adalah teknik pembunuhan yang mengerikan, yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan meledakkan partikel terkecil. Bahkan jika Luming dilarang, itu sangat berbahaya. Itu tidak bisa dihentikan, manik angin yang kuat, pasti tidak bisa menghentikannya. Pikiran Luming berubah tajam dan memikirkan tindakan balasan. Dia bisa merasakan bahwa, di hadapan gerakan ini, kekuatan Gale Bat sebagian besar tak terbendung. Bagaimanapun, dia terbatas dalam api keterampilan angin dewa yang hebat dan kultivasinya. Kekuatan yang bisa ditarik dari Wind Bat yang kuat juga terbatas. Sangat sulit untuk memblokir langkah ini. Sekarang, dia memiliki dua kartu. Itu adalah jiwa perang abadi dalam potongan-potongan jiwa kehidupan Batu Yuan, dan ada tongkat S1. Namun, keduanya terkait dengan surga kehidupan dan jiwa. Mereka tidak dapat dengan mudah diekspos, terutama tongkat S1. Ini sangat berharga. Setelah terpapar, itu akan menyebabkan kejutan besar. Aku khawatir Tuan Elf atau Malaikat akan serakah dan tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, Luming ragu apakah akan menggunakannya atau tidak, dan dia tidak dapat menahan serangan Gabert. Saat itu, seolah merasakan sesuatu, Gabert tiba-tiba berbalik. Di belakangnya, sebuah anak panah terbang ke arahnya, membawa kekuatan yang mengerikan, dan kehampaan terus-menerus meledak. Mencacah. Gabert minum pelan-pelan dan mengangkat tangannya. Salah satu pedang berbulu menebas ke arah cahaya pedang. Dengan keras, raungan sengit pecah di antara keduanya, dan kemudian panah dan pedang bulu menghilang pada saat bersamaan. Ling Wei menatap Yu Ling. Baru saja, Ling Yue memegang busur Blood Elf dan membidik Gabert. Apakah kamu akan memukulku? Gabert berbisik, matanya sedingin pisau. Luming adalah tunanganku. Jika kamu ingin membunuhnya, aku pasti akan melakukannya. Kata Ling Yue, saat dia berbicara, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah. Napasnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tekanan mengerikan keluar dari Ling Yue. Di belakangnya, sebuah pohon yang menjulang tinggi muncul, memancarkan cahaya hijau tak terbatas dan cahaya hijau, yang terus-menerus menyuntikkan ke tubuh Ling Yue. Di haluan Raja Iblis Darah, sebuah anak panah dipadatkan. Bagus bagus bagus. Gabert mengucapkan beberapa kata, baik, suara dan wajahnya, sangat dingin. Awalnya, dia jatuh cinta dengan Ling Yue dan ingin menikahi Ling Yue sebagai istrinya. Tapi sekarang, Ling Yue, karena pria lain, menyerangnya. Jika ini tersebar, dia pasti akan kehilangan muka, yang membuat kesempatan membunuh dan kekuatannya menjadi ekstrim. Subscribe Penatua. Ling Yue, bahkan jika kamu ingin membantunya, aku akan membunuh Mu Yun di depanmu, dan membiarkanmu melihatnya mati dengan matamu sendiri. Suara dingin Gabert terdengar, dan kemudian dia memberi minuman besar, pedang Raja Malaikat, potong aku. Wah, wah, wah. 10 pedang bulu yang tersisa berputar dengan cepat, dan roh pedang menyerbu ke dalam malam. Badai-badai. Namun, sebelum Gabert bergerak, Luming telah memimpin, dan retakan panas menyapu ke arahnya. Pada saat yang sama, Ling Yue juga menembak, sebuah anak panah ditembakkan. Panah ini, hijau zamrud, tetapi dengan jejak cahaya darah di atasnya, sangat mengerikan. Ini beberapa kali lebih kuat dari panah sebelumnya. Jelas, panah sebelumnya, hanya Ling Yue, tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi panah ini, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Begitu wajah Gabert tenggelam, dia memanipulasi 17 pedang bulu. 10 dari mereka terbang ke Ling Yue dan 7 ke Luming. Panah Ling Yue,
sangat cepat, langsung mendekati Gabbard dan bertabrakan dengan pedang bulunya. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan terus-menerus terdengar, dan pemandangan yang menakjubkan terjadi. Ketika panah Ling Yue bertabrakan dengan pedang bulu, dia benar-benar menembus beberapa pedang bulu secara terus-menerus. 1, 2, 3. Ketika seseorang tidak bisa bernapas, dia menembus 7 pedang bulu, yang membuat wajah Gabbard berubah dengan liar. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil 5 dari 7 pedang bulu yang telah dipotong di Luming dalam satu arah, dan kemudian membunuh Ling Yue, hanya menyisakan 2. Dalam raungan terus-menerus, pedang bulu Ling Yue, yang ditebas di Ling Yue, semuanya dipatahkan oleh panah Ling Yue. Namun, saat ini, kekuatan panah juga telah berakhir dan menghilang. Namun, Galbert masih terpaksa mundur lagi dan lagi. Dia mundur beberapa ribu meter untuk menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, hanya ada 2 pedang bulu yang berhasil diblokir oleh Luming, tanpa usaha apapun. Luar biasa. Di tempat kejadian, mata semua orang tertuju pada Ling Yue, menunjukkan keterkejutan yang dalam. Terutama para elf, ini luar biasa. Ling Yue, dengan kekuatan yang begitu kuat, tidak hanya bisa mengalahkan sebagian besar serangan Gabbard, tapi juga melawan balik Gabbard. Bagaimana ini mungkin? Ini seperti Arabian Nights. Di masa lalu, Ling Yue bukanlah kultivasi kaisar, dan hanya menempati peringkat selusin dari 100 teratas dari daftar kaisar semu. Kaisar dewa tidak, ada perbedaan antara langit dan bumi dengan Gabbard. Tapi baru saja panah itu, Ling Yue menunjukkan kekuatannya, sungguh mengerikan. Shen Huang Erzong, kultivasi sang putri, kapan akan mencapai tingkat Shen Huang Erzong? Terlebih lagi, darah rohnya terlalu kuat. Baru saja aku merasakan tekanan yang mengerikan, yang membuatku ingin menyerah. Aku juga merasa seperti itu. Di tempat kejadian, orang-orang peri sedang berbicara. Mata Gabbard juga menatap tajam ke arah Ling Yue, matanya bersinar seperti 2 pedang ajaib. Ling Yue, kekuatanmu di luar imajinasiku, lebih kuat dari legenda, layak untukku. Siapa yang akan cocok denganmu? Tunanganku, Mu Yun, adalah Mu Yun. Sekarang, keluarlah dari klan elf untukku. Jika tidak, kamu hanya bisa meninggalkan kekuatan ilahi ini darimu. Minuman Ling Yue. Aku keras kepala. Tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan, terutama wanita. Sekarang, aku akan membunuh Mu Yun dulu. Wajah Gabbard menjadi dingin. Di kedalaman matanya, ada kilatan peluang membunuh. Cahaya suci itu kuat dan berubah menjadi cahaya pedang. Dia ingin meluncurkan serangan guntur. Bersenandung. Ling Yue sangat langsung dan langsung menarik tali busur. Di bawah tarikan Ling Yue, busur raja dengan darah terus bergetar. Darah di haluan tampaknya menjadi hidup, mengalir perlahan dan penuh cahaya darah. Panah hijau zamrud, dengan jejak cahaya darah, mengembun lagi dan memancarkan gelombang yang mengerikan. Sekarang Ling Yue, daripada bertemu dengan Lu Minggang, jauh lebih baik. Tidak hanya kultivasi melonjak, telah mencapai Dewa Kaisar Ganda, mengendalikan busur Raja Roh dengan darah, secara alami dapat menampilkan kekuatan yang lebih kuat. Yang paling penting adalah darah Ling Yue telah berevolusi, dan darah roh telah mencapai tingkat teror. Tampaknya itu dapat beresonansi dengan busur Blood Elf, dan dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan busur Blood Elf. Hanya dengan cara ini kita bisa mengalahkan Gabbard dengan satu panah. Gabbard sepertinya merasakan kengerian panah ini, tubuhnya berubah dengan cepat, dan ingin menghindari gembok panah Ling Yue. Wah! Panah Ling Yue keluar secara langsung. Begitu terbang, itu berubah secara dramatis. 1 anak panah berubah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dalam sekejap, itu berubah menjadi ratusan ribu anak panah, padat dan penuh kekosongan, benar-benar menghalangi semua ruang Gabbard. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, wajah Gabbard tenggelam dan napasnya terengah-engah. Dia berubah menjadi pedang silang, menyapu segala arah, mencoba mengalahkan semua anak panah. Namun, ketika cahaya pedangnya menyapu, banyak anak panah langsung menghilang. Salah, hantu. Wajah Gabbard berubah. Dia akan pindah. Sudah terlambat. Di belakangnya, sebuah anak panah tiba-tiba melaju kencang, menembus punggung Gabbard. Ada celah dalam kekuatan ilahi Gabbard. Gabbard, kirim kekuatanmu ke jalanmu. Ling Yue minum dan membungkuk lagi. Wah. Kali ini, ada 7 anak panah yang terbang keluar. 7 anak panah yang terhubung bola balik, seperti sinar cahaya, ditembakkan ke Gabbard dengan kecepatan yang mengerikan. Pecahkan untukku. Gabbard menjerit panjang, tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang, seluruh tubuhnya, seolah terbakar, menjadi cahaya pedang yang indah, dipotong. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi keluar, kehampaan berguncang dengan liar, kekuatan meluap, dan cahaya cemerlang pecah, yang membuat banyak orang tidak dapat membuka mata. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh mundur, hampir keluar dari jangkauan tunggul pohon elf. Tuan Albert. Anak.
Beberapa anggota keluarga malaikat berseru. Karena itu Gabert yang mundur tiba-tiba. Semua mata tertuju pada Gabert. Saat ini, ada lubang terang lain di tubuh Gabert, yang membuat tubuhnya semakin ilusi, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Anak. Berani menyakiti Tuan Gabert. Beberapa malaikat meraung. Dengan lambaian tangan Gabert, para malaikat agung terdiam. Bagus. Gabert memandang Ling Yuwei, matanya dipenuhi semacam nyala api, yaitu warna keserakahan, lebih kaya dari sebelumnya. Kekuatanmu bagus. Namun, ini hanya sebagian dari kekuatan suciku, yang kurang dari 1% dari tubuhku sendiri. Namun, aku sangat puas kamu bisa menyakitiku dengan pemisahan kekuatan suci. Kata Gabert. Ling Yuwei bersenandung dengan dingin, dengan mata cerah, menatap Gabert, tanpa rasa takut. 3939. Sekarang, Ling Yuwei memiliki kepercayaan diri yang kuat. Meski kekuatannya saat ini masih jauh dari Gabert, dia yakin suatu hari nanti dia akan menyusulnya. Dia yakin bakatnya saat ini benar-benar di atas Albert. Gabert selesai dan menatap Luming lagi. Baru saja, Luming tidak bergerak, karena dia menemukan bahwa kekuatan Ling Yuwei sudah menjadi bagian dari kekuatan ilahi Gabert, jadi dia tidak membutuhkannya. Muyun, kamu pikir kamu bisa tenang dengan bersembunyi di belakang seorang wanita? Aku ingin membunuhmu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Gabert berkata dengan dingin. Kamu pikir mulia berurusan denganku dengan pencapaianmu jauh lebih tinggi dariku. Luming meremehkan jalannya. Kultivasi tinggi juga merupakan sejenis bakat. Di dunia ini, kultivasi adalah akarnya. Kamu dan aku adalah generasi muda. Jika kamu tidak cukup berkultivasi, kamu tidak berguna. Apakah kamu mengerti? Gabert berkata dengan dingin, masih dengan ekspresi tinggi. Meskipun dia kalah dalam perang dan kekuatannya akan menghilang, dia tetap bangga dan menyendiri. Karena dalam perang ini, dia hanyalah gumpalan kekuatan suci. Kekuatannya jauh dari esensinya, dan banyak cara tidak bisa digunakan. Selain itu, Ling Yuwei mampu mengalahkannya dengan senjata ampuhnya, bukan dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia dikalahkan, dia tidak memukulnya. Dia masih memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Ini juga semacam bakat untuk mengembangkan diri menjadi tinggi. Dengan sumber daya keluarga malaikat yang tak ada habisnya, atau dengan bimbingan dari anggota keluarga malaikat yang tak terhitung jumlahnya yang kuat. Luming terus berbicara, dengan suara jijik lebih kental. Aku, Muyun, lahir dalam kekuatan kecil, dan semua sumber daya bergantung pada usaha kita sendiri. Setiap langkah promosi kita bergantung pada persepsi kita sendiri. Kita datang ke masa kini selangkah demi selangkah dengan pengalaman kita sendiri. Tahun-tahun kultivasi kita kurang dari 10.000 tahun. Jika kita memiliki kondisi yang sama, apa Gabertmu di depanku? Luming melanjutkan, suaranya menyebar kemana-mana. Adegan itu sunyi dan banyak orang berpikir. Ya, waktu latihan Muyun seharusnya hampir sama dengan Ling Yuwei. Dia tidak terlalu tua, dan dia dilahirkan dalam kekuatan kecil. Sendirian, dia bisa naik ke tahap ini dan menunjukkan kekuatan bertarungnya yang tak tertandingi. Adapun Gabert, ia dilahirkan dalam 10 spesies malaikat teratas di alam semesta. Berapa banyak sumber daya yang kamu butuhkan? Ada banyak orang kuat di belakangnya untuk membimbingnya. Hanya dengan begitu dia dapat mencapai kesuksesan hari ini. Kuncinya adalah setidaknya sudah puluhan ribu tahun sejak praktik Gabert. Jika kedua kondisi itu sama, apakah Muyun akan lebih buruk darinya? Untuk menjadi pintar dan fasih, kultivasi seseorang tidak bergantung pada mulutnya, tetapi pada kekuatan sebenarnya seseorang. Kekuatan tempur seseorang yang sebenarnya buruk. Mengapa membuat alasan untuk kemiskinanmu sendiri? Suatu hari aku akan datang untuk membunuhmu. Suara acuh tak acuh Gabert berdering lagi, dan matanya masih bersinar, dan tidak akan berfluktuasi karena kata-kata Luming. Dia adalah karakter dengan pikiran yang sangat tangguh. Bagaimana dia bisa meragukan caranya sendiri dan caranya sendiri karena apa yang dikatakan orang lain? Tentu saja tidak. Bunuh aku, hehe, beri aku 10.000 tahun lagi. Tidak, selama kamu memberiku 1.000 tahun, aku bisa menginjakmu di bawah kakimu. Keluarga malaikat macam apa Tian Jiao, di mataku, rentan terhadap pukulan. Luming memiliki suara yang besar. Suasana hening, semua orang lengleng menatap Luming. Apakah Luming akan menantang Gabert? Tapi apa yang dia katakan? Dalam 1.000 tahun, bisakah dia menginjak Gabert? Apakah ini mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Bagi mereka, waktu milenium, betapa singkatnya, hanya sekejap mata. Waktu pintu tertutup jauh lebih dari 1.000 tahun. Apa kultivasi Luming sekarang? Itu hanya kaisar semu. Dalam 1.000 tahun, hampir tidak mungkin untuk menerobos dari kuasi kaisar menjadi kaisar ilahi. Sebagian besar orang harus mengumpulkan tahun-tahun tak terbatas di kaisar. Semuanya didasarkan pada 100 juta tahun. Selama ribuan tahun, sangat sulit untuk mengumpulkan cukup dan menerobos kaisar.
Bahkan jika Luming dapat menembus alam dewa dalam 1000 tahun, apa yang akan terjadi? Dan Gabbard, atau jauh dari satu sama lain, tidak bisa menjadi lawannya. Dalam 1000 tahun, tidak mungkin menantang Gabbard. Mu Yun. Ling Yue menatap Luming, dan bahkan dia merasa sulit. Yang lainnya juga, diam-diam menggelengkan kepala. Apakah kamu akan menantangku? Gabbard memandang Luming dengan acuh tak acuh. Boleh dikatakan. Lu Mingdao. Nah, apakah kamu ingin menunda-nunda untuk dirimu sendiri? Karena kamu ingin menunda-nunda, kamu harus menetapkan tanggal yang lebih lama agar kamu bisa hidup lebih lama. Gabbard mencibir. 1000 tahun sudah cukup untukmu. Jika kamu membutuhkan lebih banyak waktu, bukankah menurutmu aku terlalu tidak berguna, Lu Mingdao? Bahkan dalam benak Albert, matanya menciut dan amarahnya terlihat. Betapa dibencinya dia. Nak, kamu ingin mati. Apa yang memenuhi syarat untuk menantang Tuan Galbert? Anggota keluarga malaikat banyak minum. Jika kamu tidak berani mengatakannya secara langsung, jika kamu tidak berani, maka tubuhmu akan dibunuh. Aku akan menunggumu di sini dan bertarung denganmu. Luming memiliki suara yang besar. Hehe, apakah kamu ingin menggunakan metode level rendah ini untuk merangsangku? Gabbard mencibir dan berkata, ya, aku berjanji padamu tantangannya, dan aku akan memberimu 1000 tahun untuk hidup 1000 tahun lagi. Pada akhirnya, Gabbard setuju. Awalnya, dia tidak perlu berjanji sama sekali. Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap dengan mudah? Namun, itu hanya 1000 tahun. Tidak masalah dalam sekejap. Karena waktunya terlalu singkat. Terlebih lagi, dia telah berlatih baru-baru ini, dan dia telah sampai pada saat yang kritis. Keahlian rahasia akan segera menerobos, dan akan membutuhkan waktu lama baginya untuk menghabiskannya. Dalam waktu singkat, Noumenonnya tidak mungkin keluar untuk memburu Luming. Jadi, tidak masalah jika kamu setuju. Jika Luming mengatakan bahwa dia akan ditantang dalam ratusan juta tahun atau beberapa tahun kemudian, dia pasti tidak akan setuju. Wah, ada banyak diskusi di tempat kejadian. Mu Yun menantang Gabbard, tapi sebenarnya Gabbard setuju. Setelah 1000 tahun, ini adalah berita yang sangat besar. Apakah kamu akan hidup 1000 tahun lagi? Setelah 1000 tahun, dimanapun kamu bersembunyi, aku akan menemukanmu. Gabbard terus berbicara. Dengan kalimat ini, tubuhnya roboh dan menghilang di udara. Gumpalan kekuatan sucinya ini, yang dihantam oleh Ling Yue terus-menerus, sulit dipertahankan, pada saat ini akhirnya runtuh. Elf, kamu sangat baik. Seorang lelaki tua dari keluarga malaikat menyapu pandangannya ke sekeliling Ling Huasuo dan yang lainnya, meninggalkan kata-kata dingin, lalu berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, orang-orang dari keluarga malaikat menghilang. Datang dengan kekuatan dan mundur dalam kebingungan. Di tempat, suara diskusi semakin keras. Di tengah diskusi hanya ada dua orang, Luming dan Ling Yue. Salah satunya adalah Luming menantang Gabbard, yang lainnya adalah kekuatan Ling Yue. Semua orang sangat penasaran, kekuatan Ling Yue, bagaimana bisa melambung begitu tinggi. 3940. Ada banyak kebisingan dan diskusi. Tenang. Ling Huasuo membuka mulutnya, mengangkat tangannya, dan pemandangan itu segera menjadi sunyi. Yah, ada sedikit kecelakaan. Sekarang, upacara persembahan korban kepada orang suci berlanjut. Sebelumnya, apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang mendapatkan benih pohon suci? Sekarang, aku akan mengumumkannya. Kata Ling Huasuo. Di mata semua elf, ada harapan dan mengesampingkan urusan klan malaikat untuk saat ini. Mereka semakin penasaran siapa yang mendapatkan bibit pohon suci tersebut. Lagi pula, benih pohon suci memiliki dampak yang lebih besar pada elf, yang terkait dengan naik turunnya elf. Mata semua orang tertuju pada Ling Huasuo, menunggu pengumumannya. Orang yang mendapatkan benih pohon suci adalah... Ling Huasuo mengarahkan jarinya ke Luming dan menyatakan, itu Mu Yun. Apa? Semua orang kaget, mata mereka beralih ke Luming, Leng menatap Luming. Luminglah yang mendapatkan benih pohon suci. Ini di luar dugaan semua orang. Mereka mengira itu adalah kebanggaan para elf. Tanpa diduga, itu adalah Luming. Kali ini, setelah direkomendasikan oleh Ling Huafeng dan Ling Piao, Kaisar Aku meminta Mu Yun untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan. Akhirnya, Mu Yun melebihi harapannya dan mengeluarkan benih pohon suci dari tanah leluhurnya, serta 49 spesies pohon roh tingkat tinggi. Yue juga mendapat kesempatan dari pohon induk benih suci. Kata Ling Huasuo. Di belakang, Ling Piao, Ling Hua menyegel wajah beberapa orang, hitam seperti sepotong arang. Awalnya, mereka diam-diam memberitahu Gabbard bahwa mereka ingin membunuh Luming dengan bantuan kekuatan keluarga malaikat. Namun pada akhirnya, keluarga bidadari datang, namun mereka pergi dengan abu-abu. Luming masih hidup. Mereka sangat marah, mentalitas mereka meledak, sangat tidak rela.
Sekarang lebih baik, Ling Huasuo tidak membuka panci dan menyebutkannya lagi. Mereka merekomendasikan Luming untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan benih suci untuk mendapatkan benih pohon suci. Mereka bahkan lebih kesal memikirkan hal ini. Aku merasakan sakit di paru-paru dan hati. Wah. Pada saat ini, adegan publik, hanya bereaksi datang, gempar, berdiskusi. Mereka akhirnya tahu mengapa Ling Huasuo harus melindungi Luming setelah menghadapi tekanan dari klan malaikat. Karena Luming telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga malaikat. Bagaimanapun, kita harus melindungi Luming. Mereka akhirnya tahu mengapa Ling Yue membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan bakatnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Itu juga karena benih dari pohon suci, karena dia memiliki kesempatan untuk menanam pohon induknya. Mu Yun, kamu adalah orang yang memiliki peluang besar. Dia bisa mendapatkan benih pohon suci. Ya, ada peluang besar, tetapi juga, makmur, elfaku. Menurut aku, dia dan Putri Yue adalah pasangan yang cocok, anak emas dan gadis giok. Ya, aku merasakan hal yang sama. Benar-benar restu leluhur yang memberiku Mu Yun kepada para elf. Banyak orang terlalu bersemangat untuk menjadi diri mereka sendiri. Sebelumnya, banyak orang berpikir bahwa Ling Huasuo tidak boleh menyinggung klan malaikat karena Luming, yang akan berbahaya bagi para elf. Tapi sekarang, ide mereka telah berubah total. Aku pikir Ling Huasuo benar. Mereka bahkan berpikir bahwa Luming dapat memakmurkan para elf dan membawa keberuntungan bagi para elf. Sebelum menikah dengan Ling Yue, Luming telah membawa benih pohon suci dan 49 pohon roh tingkat tinggi kepada para elf. Jika mereka menikah, apa manfaatnya bagi para elf? Beberapa orang bahkan mendesak Luming dan Ling Yue untuk segera menikah, yang membuat Luming terdiam. Namun pada akhirnya, sebagian besar elf menyetujui Luming. Bahkan para elf dari generasi muda, yang juga ingin mengejar Ling Yue, juga mengenali Luming. Lagi pula, benih pohon suci sangat penting bagi para elf. Hanya Ling Piao beberapa orang, bersembunyi di belakang, giginya akan menggigit. Usai mengumumkan asal-usul bibit pohon tersebut, upacara dilanjutkan. Akhirnya, Ling Huasuo mengeluarkan bijinya dan mendorong atmosfer ke puncak. Setelah itu, tidak ada lagi tentang Luming. Luming menonton dengan tenang di tepi. Keesokan paginya, Luming mengucapkan selamat tinggal pada Ling Yue dan Ling Huasuo. Kamu pergi begitu cepat, tidakkah kamu akan tinggal untuk waktu yang lama? Ling Yue menatap Luming dengan getir, dan bahkan bajanya akan meleleh. Untungnya, hati Luming, yang lebih keras dari baja, bertahan. Aku telah menerima kabar dari pemimpin bahwa Istana Surga akan mulai merekrut tentara surga. Aku akan kembali dan mempersiapkannya. Lu Mingdao. Dengan baik. Ling Huasuo mengangguk dan berkata, di alam semesta, sebagian besar Tianjiao akan memilih untuk bergabung dengan Istana Surgawi dan menjadi prajurit surgawi untuk mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Ini juga merupakan arah yang baik bagi kamu untuk pergi ke Tiangong untuk menjadi prajurit surgawi. Ini adalah juga petunjuk yang baik bagi kamu untuk pergi ke Tiangong untuk menjadi prajurit surgawi. Aku juga seorang prajurit surgawi di Tiangong pada tahun-tahun itu. Bisakah kamu berhenti dan menjadi seorang prajurit? Lu Ming penasaran. Ling Huasuo sekarang adalah pemimpin para elf, dan dia pasti bukan prajurit surgawi, karena ketika dia adalah seorang prajurit surgawi, dia tidak dapat kembali menjadi pemimpin para elf. Tentu saja, tetapi jika kamu membutuhkan syarat, selama kamu mengumpulkan cukup layanan berjasa untuk Istana Surgawi, kamu dapat pensiun dan memulihkan kebebasan kamu. Banyak karakter hegemonik di alam semesta telah menjadi prajurit surgawi ketika mereka masih muda. Kata Ling Huasuo. Kemampuan. Lu Ming penasaran. Nah, ketika kamu menjadi prajurit surgawi, kamu akan tahu. Aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak sekarang. Kata Ling Huasuo. Apakah Istana Surga merekrut prajurit surgawi, hanya generasi muda? Lu Ming bertanya lagi. Ling Huasuo adalah seorang penguasa dan prajurit surgawi. Dia pasti tahu banyak berita. Secara alami, Lu Ming harus memanfaatkan kesempatan itu dan melakukan penyelidikan yang baik. Belum tentu, yang lebih tua juga merekrut. Mereka terutama melihat potensi. Jika potensinya tidak cukup, mereka tidak akan merekrut. Tentu saja, generasi muda masih menjadi kekuatan utama. Ling menjelaskan. Lu Ming mengangguk, lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Ling Huasuo menjawabnya satu persatu. Setelah itu, di mata enggan Ling Yue, Lu Ming pergi, meninggalkan elf, dan pergi ke grup domain bintang laut besi. Lu Ming meninggalkan sangat rahasia, selain Ling Yue dan Ling Huasuo, beberapa orang tahu, tidak ada orang lain yang tahu, tetapi juga untuk menghindari seseorang melawan Lu Ming. Bahkan, Ling Yue juga membuat ilusi bahwa Lu Ming masih berada di dalam elf, untuk membingungkan orang lain. Para elf jauh dari sekolah pedang Fengdu. Butuh Lu Ming beberapa bulan untuk kembali ke sekolah pedang Fengdu. Lu Ming tidak membuat keributan besar, tetapi diam-diam kembali ke Fengdu Jiapai dan bertemu dengan Wang.
Kepala Sekolah Wang, Istana Surgawi merekrut tentara surgawi. Di mana aku bisa mendaftar? Apa yang perlu kamu persiapkan? Tanya Lu Ming. Dulu, mereka semua adalah kota Tiancheng. Adapun persyaratan pendaftaran dan apa yang harus dipersiapkan, aku masih belum tahu. Raja bertanggung jawab atas jalannya. Tiancheng adalah kota raksasa yang diciptakan oleh Tiamong, yang menggantung di langit berbintang. Orang biasa tidak bisa masuk ke Istana Surgawi. Mereka hanya bisa memasuki Tiancheng. 3941. Kondisinya tidak diketahui. Apa artinya? Lu Ming sedikit mengernyit. Ya, tidak semua orang yang bisa mendaftar untuk merekrut prajurit surgawi di Istana Surgawi. Itu membutuhkan syarat. Dalam waktu beberapa bulan, Istana Surga akan mengeluarkan syarat pendaftaran. Syarat ini sebenarnya syarat. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang bisa mendaftar. Wang menjelaskan. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Itu masih awal. Masih ada 7 atau 8 bulan sebelum hari Yin. Setelah itu, Lu Ming tinggal di sini dan berlatih dengan sepenuh hati. Dia terutama memahami keterampilan angin roh yang hebat dan keterampilan fragmentasi yang hebat. Waktu berlalu, sekejap mata, ke hari Yin. Hari Yin adalah hari yang sangat istimewa. Pada hari ini, Yang Qi dari seluruh alam semesta akan melemah dan Yin Qi akan makmur. Hari ini, hanya sekali dalam beberapa tahun, merupakan kesempatan besar bagi mereka yang berlatih Yin Gong. Pada hari ini, seseorang dapat membuat terobosan besar. Pada hari ini, Istana Surgawi melewati mimpi Dewa Giok, dan akhirnya mengirimkan permintaan untuk mendaftar untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan tentara surgawi. Jika kamu ingin mendaftar, kamu harus membawa gumpalan roh jahat Yin spiritual. Terlebih lagi, hanya jika kamu mendapatkannya sendiri dapat dianggap memenuhi persyaratan. Jika kamu membeli atau memberikannya kepada orang lain, itu tidak akan dianggap memenuhi persyaratan. Dengan segumpal roh jahat Yin spiritual, kamu dapat mendaftar di Tiancheng dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan Tianbing. Roh jahat Yin. Lu Ming bingung dan langsung bertanya pada pemimpin Wang. Setelah penjelasan Wang, Lu Ming akhirnya mengerti. Pada hari Yin ekstrim, banyak roh jahat Yin akan lahir di seluruh penjuru alam semesta, dan banyak dari mereka bahkan akan melahirkan spiritualitas. Terutama di beberapa tempat di mana Yin dan roh jahat sangat kuat, mereka lebih mudah dilahirkan. Mereka yang ingin mendaftar untuk ujian Tianbing harus menemukan roh spiritual Yin dan roh jahat mereka sendiri. Hanya ketika mereka mendapatkan roh Yin dan roh jahat barulah mereka memenuhi syarat untuk mendaftar. Terlebih lagi, mereka harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Itu tidak masuk hitungan. Kamu akan bertanya, bagaimana Istana Surgawi tahu jika diperoleh dengan sendirinya? Karena di Istana Surga ada orang yang pandai berhitung. Selama mereka mendapatkan roh-roh jahat Yin, mereka dapat menghitungnya. Begitu diketahui dibeli, atau bantuan para tetua, itu menipu Istana Surga. Menipu Istana Surgawi, konsekuensinya akan sangat serius. Dalam sejarah, bukan tidak ada sosok seperti itu, tetapi pada akhirnya orang-orang ini menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Kita semua tahu bahwa orang-orang ini tidak akan muncul lagi. Puan Wang, apakah kamu tahu tempat mana di alam semesta yang penuh dengan Yin dan roh jahat? Kemungkinan besar akan ada roh jahat Yin spiritual. Tanya Lu Ming. Di alam semesta, ada banyak tempat di mana roh Yin dan roh jahat kaya, dan ada banyak tempat di mana mungkin ada Yin spiritual dan roh jahat. Tetapi tidak mudah bagi orang biasa untuk mendapatkan roh jahat Yin spiritual. Wang menjelaskan. Apa yang kamu katakan? Tanya Lu Ming. Karena ada begitu banyak orang yang ingin ikut serta dalam pemeriksaan prajurit surga. Akan ada orang-orang dari seluruh alam semesta dan ras yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, banyak tempat roh jahat akan diblokir oleh kekuatan yang kuat itu, dan itu adalah sangat sulit bagi orang luar untuk masuk. Raja bertanggung jawab atas jalannya. Aku tidak bermaksud bahwa orang lain tidak dapat membantu. Mengapa kekuatan yang kuat itu mengirim orang untuk memblokade mereka? Lu Ming mengerutkan kening. Itu hanya untuk mengirim orang untuk memblokir area tertentu dan membiarkan mereka yang memiliki kekuatan sendiri memasuki area itu untuk mencari Yin dan Qi jahat. Bahkan jika mereka tidak dapat membantu, Istana Surgawi tidak dapat mengetahuinya. Ini adalah disebut Istana Surgawi memiliki kebijakan, dan ada penanggulangan di bawah. Kepala Sekolah Wang menjelaskan. Lu Ming terdiam dan mengerutkan kening. Dengan cara ini, tidak mudah untuk mendapatkan roh Yin dan roh jahat. Beberapa tempat Yin dan roh jahat yang terkenal akan diblokir oleh kekuatan yang kuat itu. Sangat sulit bagi orang lain untuk masuk dan berjuang. Dan kita semua harus mengambil risiko. Lu Mingdao. Apakah level pertama akan sulit? Dia tidak harus pergi ke Istana Surgawi untuk menjadi prajurit surgawi, tetapi Qiu Yue kemungkinan besar akan dibawa pergi oleh orang besar di Istana Impian. Jika dia tidak memasuki Istana Surga, bagaimana dia bisa menanyakan tentang Qiu Yue? Jika kamu tidak tahu berita bulan musim gugur, hatinya selalu gelisah.
Selain itu, selama periode waktu ini, dia juga tahu bahwa menjadi prajurit surgawi adalah pelatihan yang sangat bagus dan bagus. Di alam semesta, 90% tuan telah memasuki istana surga dan menjadi tentara surga. Banyak Tianjiao, setelah memasuki istana surgawi, akan menjadi ledakan peningkatan, meninggalkan mereka yang tidak masuk, ingin melangkah lebih jauh di masa depan, menjadi prajurit surgawi, itu perlu dan sangat penting. Karena itu, Lu Ming masih berharap menjadi prajurit surgawi. Ini bukan langkah pertama yang harus dihentikan. Memang benar bahwa orang dengan kekuatan kecil hanya dapat mengambil kesempatan, atau pergi ke tempat di mana roh yin dan roh jahat tidak terlalu kuat. Lagi pula, pada hari yin, beberapa tempat di alam semesta yang tidak terlalu kaya dalam roh jahat yin juga akan memiliki roh jahat yin spiritual. Wang menjelaskan. Setelah mengobrol dengan kepala sekolah Wang sebentar, Wang pergi dan meninggalkan Lu Ming sendirian untuk merenung. Lu Ming, aku punya tempat untuk merekomendasikanmu pergi. Pada saat ini, suara Bond Demon berdering. Di mana? Lu Ming senang. Tempat itu, yang disebut Tanah 10.000 Kuburan, mengandung roh jahat yin yang kaya, yang kemungkinan akan melahirkan roh jahat yin spiritual. Jalan Iblis Tulang. Tempat seperti itu harus diblokir oleh banyak kekuatan yang kuat. Bagaimana aku bisa masuk? Lu Mingdao. Jangan khawatir, aku sudah lama berada di tempat itu, dan aku sudah familiar dengannya. Bahkan jika blokade pasukan itu ketat, aku masih bisa masuk. Apalagi aku menyembunyikan beberapa barang di tempat itu. Termasuk jenis 3000 seni rahasia kuno dan beberapa seni sihir biasa jalan sihir, yang cocok untuk kamu gunakan. Jalan Iblis Tulang. 3000 misteri kuno. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia segera memutuskan bahwa dia harus pergi ke sana. Dan Iblis Tulang itu berkata dia bisa pergi. Tidak ada masalah. Baiklah, ayo pergi. Lu Ming segera memutuskan untuk mengeluarkan beberapa peta langit bintang dan mengamatinya. Peta bintang ini berasal dari elf. Itu adalah peta bintang teratas, yang mencakup sebagian besar wilayah seluruh alam semesta. Hanya ras yang kuat seperti elf yang dapat memiliki peta langit berbintang. Peta langit bintang semacam ini sangat berharga. Jika Lu Ming tidak menunjukkan bantuan yang besar kepada para elf, aku khawatir mereka tidak akan mendapatkannya. Segera, Lu Ming menemukan lokasi 10.000 makam di peta langit bintang. Masih ada jarak tertentu dari kelompok wilayah bintang Tihai. Lu Ming segera bergegas. Setengah bulan kemudian, Lu Ming datang ke Tanah 10.000 Kuburan. Seperti yang diharapkan, dia masih selangkah terlambat. Tanah luas 10.000 kuburan telah diblokir oleh beberapa kekuatan. Ada dua ras kuat yang telah menutup tanah kuburan. Yecha dan Taiyin. 3942. Yecha dan Taiyin adalah dua ras yang sangat kuat dan menakutkan. Mereka masing-masing menempati peringkat ke-29 dan ke-32 dalam daftar Wan Zhu Huang. Dibandingkan dengan elf saat ini, kekuatan mereka tidak lemah atau bahkan lebih kuat. Yang kuat dari dua ras, setengah di satu sisi, menutup dan mengunci 10.000 kuburan, sehingga sulit bagi orang lain untuk masuk. Jauh, kamu bisa merasakan nafas yang kuat, muncul di langit berbintang, menakuti orang. Orang kuat dari dua ras utama memblokade semua sisi, sementara dua ras utama yang berniat untuk berpartisipasi dalam penilaian Tiangong Tianbing semuanya berada di tanah Wan Fen, mencari roh yin dan roh jahat. Siapapun yang menemukannya akan mengikuti ujian. Kekuatan besar ini benar-benar hegemonik. Lu Ming menghela nafas. Negeri 10.000 kuburan ini sangat istimewa. Wilayah intinya adalah benua besar dan tak tertandingi, tergantung di langit berbintang alam semesta. Di langit berbintang di sekitar benua, ada beberapa puing-puing kecil yang mengambang. Beberapa fragmen ini hanya berukuran puluhan meter dan beberapa radius beberapa kilometer. Puing-puing kecil ini, tentu saja, tidak dapat memiliki yin saki, hanya inti dari benua besar. Di kejauhan, Lu Ming melihat sepotong kecil puing, berdiri di atas tubuh yang besar. Sosok ini berbentuk orang dewasa dengan tinggi sekitar 3 meter. Kulitnya biru, matanya seperti lonceng tembaga dan mulutnya bertaring. Ini adalah gambaran khas orang Yecha. Keluarga garpu malam ini, nafasnya sangat mengerikan. Lihat sekeliling, seperti dua berkas cahaya menyapu langit berbintang, nafas yang kuat, biarkan langit bergetar. Kultivasi klan Yecha setidaknya adalah level tertinggi dari Kaisar, atau bahkan lebih tinggi, yang tidak bisa dilawan oleh Lu Ming. Ini hanya satu arah. Di arah lain, setiap jarak lain, ada keberadaan yang mengerikan, yang benar-benar menghalangi inti dari tanah 10.000 kuburan. Jika seseorang secara paksa membobolnya, itu pasti akan diserang. Lu Ming menghela nafas sejenak dan kemudian bertanya pada Bond Demon bagaimana cara masuk. Sederhana saja, apakah kamu melihat potongan-potongan kecil di sekitar kamu? Aku menyiapkan susunan transmisi pada salah satu potongan kecil, yang dapat langsung diangkut ke benua inti. Aku akan membawa kamu ke sana. Suara Bond Demon berdering. Kemudian, menurut instruksi Bond Demon, Lu Ming terbang ke suatu arah.
Di sekitar inti tanah 10.000 kuburan, terdapat banyak pecahan. Beberapa dari mereka jauh dari benua inti. Secara alami, tidak mungkin bagi orang-orang Yecha dan Taiyin itu untuk menjelajah. Nyatanya, mereka hanya memblokir akses ke benua inti untuk mencegah orang lain masuk. Adapun siapa yang akan memata-matai, mereka tidak peduli. Segera, Luming menemukan puing-puing kecil, diameter puing-puing itu hanya beberapa ratus meter. Tanah seperti ini benar-benar aneh. Sangat dingin dan mati, tapi di dalamnya, sepertinya ada jejak vitalitas. Mendarat di atas puing-puing ini, Luming merasa bahwa sebidang tanah ini memang luar biasa, dan ada celah besar dengan tanah lain. Ini wajar, jika tidak, di zaman kuno, banyak makhluk kuat tidak akan terkubur di sini. Jalan iblis tulang. Mengubur dirimu di sini. Luming bingung. Saat kamu memasuki tanah sebenarnya dari 10.000 kuburan, kamu akan tahu. Iblis tulang mengatakan bahwa, untuk saat ini, tidak ada penjelasan. Luming berada dalam banyak puing, tetapi tidak ada jejak susunan transmisi. Di mana susunan teleportasi yang kamu katakan? Pertanyaan Luming. Yah, itu bukan susunan transmisi. Bondi terbang keluar dan menunjuk ke suatu tempat. Luming melihat ke masa lalu dan tidak bisa menahan tangis atau tawa, karena tempat yang ditunjuk oleh Bondi jelas merupakan tumpukan batu yang acak. Tumpukan batu acak, juga susunan transmisi. Ekspresi apa yang kamu lihat? Wah, ini metode aku. Jika kamu mengaturnya sesuka hati, itu akan menjadi susunan transmisi. Jika diatur dengan baik, selama bertahun-tahun, apakah menurut kamu susunan transmisi ini masih ada? Iblis tulang sangat tidak senang. Luming harus mengakui bahwa Bondi sangat masuk akal. Jika disusun seperti larik transmisi, diperkirakan larik ini tidak akan ada untuk waktu yang lama. Itu akan ditemukan oleh orang lain. Hanya jika disusun seperti tumpukan puing, orang lain tidak akan menemukannya. Dimen tulang mulai bergerak, melambaikan sepasang cakar tulang, sebuah rune gelap, terbang keluar dan mendarat di tumpukan puing. Saat berikutnya, gundukan batu memancarkan kecemerlangan yang kuat, dan pusaran air muncul. Masuklah, orang-orang kuat di sekitar sini akan langsung merasakannya. Iblis tulang buru-buru mengubahnya menjadi sinar cahaya dan terbang ke alis Luming. Tanpa penundaan, Luming melangkah keluar dan jatuh ke pusaran air. Begitu sosok Luming menghilang, pusaran air menghilang. Saat pusaran air menghilang begitu saja, dengan ledakan, sesosok besar jatuh dari langit dan mendarat di puing-puing, membuat puing-puing itu terus bergetar. Ini adalah orang yang kuat dari klan Yecha. Matanya ganas dan matanya penuh keraguan. Baru saja, aku dengan jelas merasakan ada gerakan dan gerakan di sini, dan ada fluktuasi spasial. Bagaimana bisa menghilang dalam sekejap mata? Orang kuat dari suku Yecha bergumam, dan kemudian cahaya yang ganas menyala. Pukulan berat menghantam pecahan itu. Dengan keras, pecahan itu langsung meledak dan berubah menjadi pecahan yang lebih halus. Susunan transmisi itu, tentu saja, juga hancur. Apapun situasinya, ayo hancurkan. Orang kuat dari suku Yecha bergumam, melintas dan pergi dari sini. Melangkah ke susunan transmisi, dan saat berikutnya, Luming muncul dalam depresi gunung. Di sini, telah sampai ke inti negeri 10.000 kuburan. Melihat sekeliling, tanahnya mati dan mati. Namun dalam keheningan, nampaknya ada semacam vitalitas dalam pemuliaan, yang kontradiktif dan ajaib. Perasaan ini lebih kuat dari puing-puing di luar. Kesadaran spiritual Luming terpancar keluar dan menemukan bahwa tidak ada makhluk hidup lain di sekitarnya. Kemudian Luming naik ke langit, berdiri di udara dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa itu ada di luar benua, dan jauh, dia bisa melihat pecahan di langit berbintang. Itu. Luming melihat ke tanah dan menemukan beberapa bukit besar. Tidak, itu bukan bukit. Ini sebuah makam. Tanah 10.000 makam memang layak untuk reputasinya, tapi siapa yang dimakamkan di sini? Luming bingung. Pada zaman dahulu, banyak dan yang tertinggal, dan keturunan mereka akan menguburkan mereka di sini. Bahkan ketika banyak dari mereka akan mati, mereka akan memilih untuk menguburkannya di sini. Jalan iblis tulang. Mengapa demikian? Luming penasaran. Ini ada hubungannya dengan medan di sini. Kamu juga harus menemukan bahwa medan di sini aneh. Ada legenda. Jika kamu dimakamkan di sini setelah mati, ada kemungkinan kebangkitan. Ada juga yang mengatakan bahwa pertanda geomantik di sini sangat bagus. Jika dikuburkan di sini, bisa membawa keberuntungan dan melindungi generasi mendatang. Jalan iblis tulang. Ada cara lain untuk mengatakan itu. Luming memikirkan tanah di sini. Ada jejak vitalitas dalam keheningan. Bisakah dia benar-benar kembali dari kematian? Ini membuatnya merasa sangat terkejut. 3943. Luming sangat terguncang. Bawa kembali yang mati, bisakah dunia benar-benar bangkit dari kematian? Dia tahu reinkarnasi. Reinkarnasi mungkin benar. Misalnya, si Enian Xing adalah reinkarnasi.
Tapi menghidupkan kembali orang mati terdengar lebih misterius. Mungkinkah Shou Yuan kehabisan, menghidupkan kembali orang mati dan menjalani kehidupan lain? Ada suatu masa ketika kedua legenda ini sangat populer, yang menyebabkan jatuhnya banyak makhluk kuat dan menguburkan mereka di sini. Di sini, itu menjadi kuburan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, jadi itu disebut tempat 10.000 kuburan. Iblis tulang berbisik. Jadi, apakah ada yang benar-benar kembali dari kematian? Lu Ming bertanya. Fakta telah membuktikan bahwa kedua legenda itu salah. Dalam tahun-tahun tanpa akhir, tidak ada kekuatan besar yang terkubur di dalamnya yang menghidupkan kembali orang mati. Adapun perlindungan generasi mendatang, belum tentu benar bahwa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah hancur di belakang mereka, itu buktinya. Belakangan, tidak ada yang mempercayai kedua legenda ini. Namun, terlalu banyak orang kuat yang dimakamkan di sini, yang secara alami menjadi tempat yin dan roh jahat. Jalan Iblis Tulang. Lu Ming mengangguk. Ternyata inilah asal-muasal negeri 10.000 kuburan. Jika kamu ingin menemukan roh yin dan roh jahat, kamu hanya dapat menemukannya dari kuburan itu, dan hanya kuburan dengan yin dan roh jahat terkuat yang akan melahirkan roh yin dan roh jahat. Terlebih lagi, dikatakan bahwa semakin banyak inti dari benua ini, semakin baik efeknya, dan kemungkinan membawa kembali yang mati adalah yang terbesar. Oleh karena itu, semakin kuat keberadaannya, semakin terkubur di dalam inti. Oleh karena itu, semakin banyak intinya, semakin besar kemungkinan untuk memiliki roh jahat yin spiritual. Iblis Tulang menjelaskan. Lu Ming mengangguk dan memikirkan sebuah rencana. Sua. Lu Ming terbang menuju makam besar. Ketika dia mendekat, Lu Ming menemukan bahwa batu nisan telah dibuka karena batu nisan telah dipindahkan. Jelas, orang-orang dari kelompok etnis Yecha atau Taiyin telah memimpin. Lu Ming, tanpa henti, terus terbang ke kedalaman daratan. Sepanjang jalan, Lu Ming melihat banyak kuburan besar, satu persatu tinggi dan megah, seperti bukit kecil, tetapi terbuka. Ini telah dibuka, Lu Ming secara alami tidak tertarik untuk menjelajah, dan terus terbang ke dalam. Lebih dari 1 jam kemudian, tiba-tiba, Lu Ming menemukan ada sosok yang berkedip di depannya. Lu Ming segera berhenti, menyatukan napasnya, mendarat di tanah, dan bergerak maju di sepanjang tanah. Setelah mendekat, Lu Ming pertama kali menemukan sebuah kuburan besar. Makam ini, dikelilingi oleh emas dan batu giok, masih megah meski sudah bertahun-tahun berlalu. Dan itu sangat tinggi, seperti puncak gunung yang besar. Saat ini, sekelompok tokoh yang dikelilingi kuburan sedang sangat sibuk. Begitu Lu Ming melirik, dia tahu bahwa mereka semua adalah anggota kelompok etnis Yecha. Apalagi mereka semua tampak masih muda, dengan lebih dari 20 orang. Tidak ada batasan usia untuk perekrutan prajurit surgawi di Istana Surgawi. Orang tua juga bisa berpartisipasi. Namun nyatanya, ras yang kuat itu hampir tidak mengirim ras yang lebih tua untuk berpartisipasi. Karena usianya dan potensinya yang terbatas, tidak mudah untuk berhenti setelah menjadi prajurit alami. Dia perlu mengakumulasi tingkat kontribusi tertentu sebelum dia dapat berhenti. Dia sudah tua dan memiliki potensi terbatas. Sangat sulit untuk mengumpulkan kontribusi tertentu. Dia harus tinggal di Istana Surgawi hampir sepanjang hidupnya. Hanya ketika Tian Jiao muda memiliki potensi tak terbatas dan menjadi prajurit surgawi, dia dapat mengumpulkan kontribusi yang cukup di masa depan dan menarik diri darinya. Kembalikan kebebasan. Hanya pasukan kecil itu, atau mereka yang kelas menengah atau senior dalam latihan bebas, merasa sulit untuk berlatih, atau ingin mencari istana surga sebagai dukungan mereka, yang akan mereka pilih untuk menjadi tentara surga dan bekerja untuk mereka sepanjang hidup mereka. Meski begitu, Tiamong masih akan memilih beberapa, dan mereka yang kurang potensial akan disingkirkan oleh Tiamong. Bahkan orang tua perlu memiliki potensi. Misalnya, orang kelas atas seperti Yecha dan Taiyin tidak akan mengirim seniornya untuk menjadi Tianbing. Semuanya adalah Tian Jiao muda. Lebih dari 20 orang Yecha Tian Jiao berkeliaran di sekitar kuburan besar. Lu Ming melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada banyak penjaga di sekitar makam besar itu. Yecha Tian Jiao ini menerobos barisan. Kuburan sebesar itu seharusnya mengandung roh jahat. Lu Ming berpikir. Lu Ming berencana untuk merebutnya jika ada roh jahat Yin di sini. Lu Ming terlalu malas untuk terlibat dengan Tian Jiao dari Yecha dan Taiyin. Tujuannya sekarang adalah untuk mendapatkan gumpalan roh jahat Yin spiritual untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Tianbing, dan kemudian memasuki inti tanah Wan Fen untuk mendapatkan seni rahasia kuno dan seni sihir lainnya yang ditinggalkan oleh iblis tulang. Ada roh-roh jahat Yin, lebih dan tidak ada gunanya, hanya gumpalan saja sudah cukup. Lu Ming bersembunyi dan menunggu dengan tenang. Sekitar 2 jam kemudian, bersenandung. Di sekitar makam besar, ada cahaya terang. Kemudian, lampu-lampu itu membentuk susunan rune, melayang di udara, tetapi hanya 3 napas. Arai rune, dengan sentuhan, meledak, berubah menjadi hujan ringan dan menghilang di udara. Arai Daven rusak. Sua-sua. Lebih dari 20 orang Yecha,
Tian Jiao segera bergegas keluar dan bergegas ke kuburan. Semua jenis kekuatan sihir meledak dan membuka batu nisan Dafensa. Kemudian, lebih dari 20 orang Yecha Tian Jiao bergegas ke kuburan. Meski sama-sama kebanggaan masyarakat Yecha, nyatanya mereka juga kompetitif. Lagi pula, siapapun yang mendapatkan roh jahat Yin dapat mendaftar untuk ujian Tianbing. Para tetua klan Yecha tidak bisa ikut campur. Tidak peduli seberapa berbakat dan kerasnya backstage, jika mereka tidak mendapatkannya, mereka tidak berani ikut campur. Begitu dihitung oleh Istana Surgawi, konsekuensinya akan sangat serius. Apakah kamu ingin masuk? Lu Ming berpikir. Akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk menunggu. Saat ini, tidak pasti apakah ada roh jahat Yin di dalam kubur. Jika tidak, dia akan bergegas keluar sekarang dan mengekspos dirinya sendiri. Setelah memastikan roh jahat Yin, belum terlambat untuk bergegas keluar dan memperjuangkannya. Namun, sebelum Lu Ming harus menunggu 2 menit, terjadi perubahan. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang mengerikan keluar dari kuburan. Nafas teror keluar dari kubur, membuat tanah bergetar hebat. Ada makhluk mengerikan di kuburan. Wajah Lu Ming sangat berubah. Ini sangat normal, ada banyak makhluk kuat yang terkubur di sini. Beberapa di antaranya berubah menjadi abu, sementara yang lain, secara kebetulan, akan mengalami perubahan aneh dan berubah menjadi roh mati. Jelas ada roh mati di kuburan ini. Iblis tulang menjelaskan. Wajah Lu Ming memutih. Mengapa Bond Demon tidak menjelaskan ini sebelumnya? Pit ayah. Mereka yang bisa dimakamkan di sini semuanya adalah orang-orang kuat. Bahkan jika makhluk-makhluk ini berubah menjadi mati setelah mati, mereka akan menjadi sangat mengerikan. Mengaum. Di dalam kubur, raungannya seperti guntur, dan roh jahat Yin yang mengerikan terus-menerus keluar dari kubur. Pergi-pergi. Melarikan diri. Semburan seru menyebar, orang-orang Yecha Tian Jiao itu, panik keluar dari kubur. 3944. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa ada 23 orang yang masuk, tetapi sekarang hanya 18 orang yang keluar. Artinya, 5 orang Yecha Tian Jiao mungkin tetap berada di dalamnya selamanya. 18 orang yang tersisa melarikan diri dari makam dengan panik. Mengaum. Raungan terus pecah, dan kemudian Lu Ming melihat cakar seperti harimau yang menjulur dari makam. Tapi, cakar ini terlihat mengerikan, seolah-olah busuk, dengan bangkai tergantung di atasnya, dan terlihat tulang putih. Ini sangat mengerikan. Kecepatan cakar sangat cepat, seorang jenius suku Yecha langsung tertangkap oleh cakarnya. Dia berteriak ngeri dan berjuang keras. Dia menyerang dan jatuh dengan cakarnya, tetapi itu tidak berguna. Puff! Si jenius dari klan Yaka, tertangkap oleh cakarnya. Mengaum. Terdengar suara gemuruh lagi, dan sebuah benda besar keluar dari kubur. Itu adalah makhluk seperti harimau dengan energi tinggi puluhan meter, tetapi terlihat sangat merembes. Itu ditutupi dengan daging busuk, memperlihatkan tulang putih yang padat. Di orbitnya, ada 2 kelompok api hijau yang berdenyut. Iblis tulang benar, harimau itu telah menjadi mati. Roh kematian harimau yang ganas mengaum tanpa henti, roh ganas itu sangat kaya, tatapan mati pada kejeniusan klan garpu malam yang tersisa, terus menyerbu ke arah mereka. Gunakan segel jimat. Beberapa orang meneriaki kejeniusan suku Yasha. Kemudian, salah satu suku Yecha Tian Jiao berhenti, melambaikan tangannya, segel emas, dan terbang keluar, melayang di udara, memancarkan kecemerlangan yang cemerlang. Sebanyak 18 segel, seperti tembok, menempel pada harimau. Para jenius dari klan Yecha lainnya berhenti dan menyuntikkan kekuatan sihir mereka ke dalam segel emas. Segel emas membuat cahaya lebih terang. Semua roh jahat dan jahat dengan cepat menghilang di tempat cahaya itu lewat. Ketika harimau melihat segel emas, itu menunjukkan jejak ketakutan. Akhirnya, dengan suara gemuruh, ia bergegas menuju segel emas. Ledakan. Roh mati harimau yang ganas, tanpa ampun memukul segel emas, dan mengaum keras. Kemudian, arwah harimau yang mati mengeluarkan suara mendesis, seperti api yang bertemu dengan es dan salju, dan mengeluarkan semburan asap hijau. Harimau itu menjerit dan mundur. Rupanya, harimau itu tertahan. Orang-orang Yecha datang dengan persiapan. Beberapa orang membawa segel kejahatan yang menenangkan. Segel jimat khusus digunakan untuk menahan roh jahat, seperti roh orang mati. Tidak perlu banyak kekuatan untuk memainkan peran yang kuat. Yang paling efektif adalah menangani yin yang kuat dan hal-hal jahat. Segel jimat semacam ini digunakan untuk melawan orang lain, tetapi kekuatannya kecil karena tidak memiliki efek menahan. Namun, itu bisa digunakan untuk melawan orang mati. Lanjutkan. Jenius klan Yecha yang mengeluarkan segel roh jahat penekan meraung. Jenius berkebangsaan Yecha lainnya juga terus menyuntikkan kekuatan sihir mereka ke dalam segel. 18 segel roh jahat penekan mengirimkan cahaya keemasan ribuan kaki dan terus menekan harimau. Roh kematian harimau ganas meraung seperti guntur. Meskipun sangat kuat, itu ditahan oleh jimat jahat, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia dipaksa mundur lagi dan lagi oleh segel jimat.
Kemudian dia hanya berbalik dan pergi dan kembali ke makam. Saat ini, Yan Jiao berkebangsaan Yecha menarik napas panjang. Ayo pergi, tidak ada roh jahat di makam ini. Yan Jiao, yang memiliki segel Zheng Sai, menggelengkan kepalanya, melepaskan segelnya, terbang menjauh dan menghilang dalam sekejap mata. Orang lain juga pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Tampaknya tidak mudah mendapatkan roh yin dan roh jahat. Luming menggelengkan kepalanya dan kemudian pergi. Selanjutnya, Luming bertemu dengan banyak makam besar. Sebagian besar dari mereka dieksplorasi. Beberapa belum dieksplorasi. Di bawah bimbingan iblis tulang, Luming juga menjelajahi beberapa makam, tetapi tidak menemukan roh yin dan roh jahat. Luming hanya bisa terus masuk jauh ke dalam tanah 10.000 kuburan. Tanah 10.000 makam sangat besar, dan Luming tidak mendapatkan jejak roh jahat yin setelah berkeliaran hampir sepanjang hari. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, raungan dahsyat datang dari depan, disertai dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi langit. Itu adalah cahaya dari segel jimat. Luming dengan hati-hati pergi ke arah itu, lalu bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Mengaum. Deru teror mengguncang kehampaan. Luming melihat bahwa ada sebuah makam besar di depannya, yang bahkan lebih besar dari makam roh kematian harimau sebelumnya. Saat ini, sekelompok Tian Jiao dari klan Yaka sedang mengepung roh mati. Roh jahat ini, seperti buaya, hanya compang camping, tetapi nafasnya sangat mengerikan. Ini beberapa kali lebih menakutkan daripada harimau sebelumnya. Setidaknya 100 Yecha Tian Jiao sedang mengepung buaya ini. Tentu saja, dengan kekuatan orang-orang Yecha ini, mereka pasti bukan lawan dari roh mati ini. Mereka mengandalkan segel penekan roh jahat. Dan itu bukan satu set. Ada 3 set. Setiap set memiliki 18 rune emas. Lebih dari 100 Yecha Tian Jiao dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing beranggotakan puluhan orang. Mereka bekerja sama untuk mendesak satu set segel jimat. 3 set segel jimat, cemerlang, terus-menerus menekan buaya. Ada roh jahat yin di dalamnya. Kami akan bekerja sama untuk menyingkirkan roh jahat ini, dan kemudian berjuang untuk roh yin dan roh jahat. Itu tergantung pada kemampuan siapa roh jahat yin itu berada. Salah satunya, Tian Jiao, banyak minum. Ya, itu hanya niatku. Jangan sembunyikan kecanggunganmu. Ayo lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Di malam garpu klan Tian Jiao, satu demi satu suara menyebar. Kemudian, sepanjang malam garpu klan Tian Jiao semua meletus kekuatan. Sebelumnya, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka semua meninggalkan tangan, menunggu orang lain menggunakan kekuatan penuh mereka. Pada saat ini, sebuah kesepakatan dicapai bahwa lebih dari 100 kekuatan ilahi Tian Jiao orang Yecha, tanpa uang, dituangkan ke dalam segel penekan kejahatan, dan mengerahkan kekuatannya secara maksimal. 3 set segel jimat terus menekan buaya, dan mereka terbagi menjadi 3 arah. Mereka benar-benar mengelilingi buaya di tengah. Buaya tidak bisa bergegas keluar. Roh mati buaya juga mencoba untuk menyerang, tetapi begitu mendekati segel, kekuatan pada segel akan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Bangkai buaya mengeluarkan suara mendesis dan kepulan asap. Daging dan tulang buaya yang busuk terus-menerus terkikis dan meleleh, dan nafas menjadi semakin lemah. Ayolah, jiwa yang mati ini, tidak akan bertahan lama. Tian Jiao dari suku Yecha banyak minum. Di kejauhan, mata Luming bersinar cemerlang. Makam ini penuh dengan roh jahat. Luming berbisik, memperlihatkan cahaya. Sekarang dia telah bertemu dengannya, Luming tidak mau ketinggalan. Dia berencana untuk menangkap roh jahat ini dan menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Mata Luming memindai. Saat ini, kejeniusan klan Yecha sedang mengepung roh mati buaya. Sekarang dia bergegas ke kuburan dan mungkin mengejutkan roh jahat Yin. 3945. Setelah mengambil keputusan, Luming segera bergerak ke pintu masuk makam dengan bantuan rintangan. Luming sudah dekat dengan pintu masuk makam, dan belum ditemukan dalam jarak 10.000 meter. Luming tersenyum dan hendak bergegas ke makam. Tiba-tiba, mengaum. Roh mati buaya, mengeluarkan raungan marah, sepasang mata ganas, menatap sisi Luming. Nes, ditemukan, kematian buaya juga terlalu tajam untuk menemukan orang yang dekat dengan makam. Luming benar-benar ingin mengutuk. Jelas, buaya ini sangat peka dan akan ditemukan ketika makhluk lain mendekati makam. Luming berhasil menghindari pemandangan suku Yecha, tetapi tidak menghindari perasaan kematian buaya. Raungan buaya seperti ini langsung menarik perhatian para Tian Jiao dari orang-orang Yecha itu. Mata mereka menatap Luming satu demi satu dan menemukan Luming. Itu, Teran. Itu ras manusia. Bagaimana dia bisa masuk? Sialan, aku ingin memanfaatkan kecerobohan kita dan menyelinap masuk untuk menangkap roh jahat dan mencari kematian. Ketika mereka melihat Luming, mereka menebak niat Luming dan meraung dengan marah. Pada saat yang sama, mereka terkejut dan bingung. Sekilas mereka bisa melihat bahwa Luming hanyalah ras manusia.
Jadi, bagaimana Luming bisa masuk? Seluruh tanah Wanfen telah diblokir oleh orang-orang Yecha dan Taiyin. Baru-baru ini, di tanah Wanfen, seharusnya hanya ada orang Yecha dan Taiyin. Luming adalah ras manusia. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu bersembunyi di tanah 10.000 kuburan sejak lama? Apalagi mereka berani melawan roh jahat mereka, dan mereka hanya mencari kematian. Sepertinya tidak mungkin mendapatkan roh jahat Yin secara diam-diam, jadi, ayolah secara terbuka. Luming tidak bisa berkata apa-apa, tapi sekarang dia ditemukan, dia tidak takut pada apapun. Dia hanya mempercepat dan bergegas menuju makam. Mencari kematian. Hentikan dia. Tian Jiao dari kewarganegaraan Yecha mengaum. Mereka mencoba yang terbaik untuk mendesak jimat jahat untuk menyelesaikan kematian buaya, dan kemudian berurusan dengan Luming. Namun, arwah buaya sangat sakti. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk mengendalikan jimat jahat dan membombardirnya ke mayat buaya, tubuh buaya akan mengeluarkan suara mendesis dan mendesis. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya memusnahkan roh buaya. Kirim seseorang untuk berurusan dengan bocah itu dulu. Bocah itu, hanya seorang kaisar semu. Aku akan membunuhnya. Song Tianjiao dari kebangsaan Yecha mengaum, dan kemudian, beberapa tokoh bergegas membunuh Luming. Angka-angka ini semuanya adalah pencapaian tingkat kaisar semu. Orang-orang Yecha sangat berbakat. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, kekuatan tempur mereka seringkali jauh lebih kuat daripada ras lain, belum lagi Terans. Mereka tidak memperhatikan Luming. Oleh karena itu, mereka melihat bahwa Luming hanyalah kultivasi kaisar. Kaisar semu berkebangsaan Yecha sombong dan berpikir bahwa dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan Luming. Sebanyak 3 kaisar, dengan wajah dan gading hitam, dan memegang trisula, membunuh Luming. Sebelum pria itu tiba, trisula meledak dan mengeluarkan raungan yang mengerikan dan menikam Luming. Mata Luming dingin, telapak tangannya seperti pisau, dia memotongnya secara horizontal. Cahaya ilahi menerobos kehampaan dan mengalahkan serangan ketiga orang itu. Pada saat yang sama, ketiga orang Yasha, Kaisar Tianjiao, dibunuh bahkan tanpa berteriak. Ini membuat sisa Yecha terlihat dingin. Bocah ini tidak lemah. Aku akan membunuhnya. Tianjiao, anggota klan Yakuza, yang merupakan Kaisar Dewa, terbang langsung ke Luming. Aku akan bertemu dengannya juga. Kaisar lain, Tianjiao, terbang ke Luming. Klan Garpu Malam terbang ke Luming selama beberapa hari berturut-turut, yang membuat keluarga Garpu Malam lainnya Tianjiao tidak bahagia. Aku ingin membunuh bocah itu dan bergegas ke makam untuk menangkap roh-roh jahat Yin. Tidak mungkin. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat skema yang begitu buruk? Aku juga berpura-pura membunuh bocah itu, untuk menangkap roh-roh jahat Yin terlebih dahulu. Pada titik ini, banyak orang jenius dari suku Yecha meninggalkan roh mati buaya dan bergegas ke Luming. Di permukaan, orang-orang Yecha ini kooperatif. Nyatanya, mereka diam-diam berpikir untuk merebut roh jahat Yin terlebih dahulu. Oleh karena itu, saat ini, mereka semua ingin bergegas ke makam terlebih dahulu dan berurusan dengan Luming. Luming hanyalah sebuah alasan. Luming hanyalah seorang kaisar semu. Bahkan jika dia dapat dengan mudah membunuh kaisar semu lainnya dari kebangsaan Yecha, mereka tidak dianggap serius oleh mereka. Sialan, aku ingin memanfaatkan kesempatan untuk menangkap roh-roh jahat Yin, mimpi. Aku akan melakukan hal yang sama. Tianjiao, anggota suku Yecha lainnya, tidak bodoh. Ketika mereka melihat orang lain bergegas ke makam, mereka membunuh buaya dan bergegas ke makam. Segera, hanya beberapa orang yang masih ada di sana. Sisanya tidak bisa menekan buaya. Buaya itu menjerit dan berlari ke suatu arah dan memukul segel roh jahat ke arah itu. Dengan keras, segel jimat ke arah itu dirobohkan oleh buaya. Roh mati buaya, bergegas keluar dari pengepungan, segera meraung ke kuburan. Nes, ini benar-benar hidup. Luming, terdiam, membungkus dirinya dalam seni angin dewa yang hebat. Seperti Fata Morgana, dia bergegas ke makam dan bergegas masuk dari pintu masuk makam. Makam itu gelap dan penuh dengan yin dan ki dingin. Luming terus-menerus bergegas ke Luming. Luming melindungi tubuhnya dengan kekuatan tabu dan menghalangi yin dan ki dingin. Di mana roh jahat Yin? Luming melihat sekeliling. Makam itu sangat besar, itu seperti sebuah istana, membentang ke segala arah. Tempat dengan yin ki terkuat bisa melahirkan roh jahat Yin. Pengingat Bone Demon. Tanpa ragu, Luming bergegas ke arah dengan yin ki terkuat. Mengaum. Membunuh. Di belakang, berteriak untuk membunuh Zentian. Kematian buaya sangat cepat, mengejar beberapa orang Yaksa Tianjiao, kedua belah pihak pecah perang sengit. Namun, roh mati buaya, yang sebelumnya dibombardir oleh Zheng Saifuyin, telah rusak parah dan kekuatannya sangat berkurang. Meskipun masih memiliki kekuatan yang kuat, itu tidak bisa ditolak. Setidaknya, Yakuza Tianjiao itu tidak terlepas dari perangnya. Dan beberapa suku Yecha Tianjiao, yang sangat cepat, hampir berhasil menyusul Luming. Nah, mati untukku.
Yan Jiao, anggota klan Yakuza, yang merupakan salah satu anggota terpenting Kaisar, minum dengan dingin. Trisula menembus ruang, membawa kekuatan yang menakutkan, dan membunuh Luming. Dia adalah pria yang sombong dengan bakat yang kuat, dan kekuatan tempurnya jauh di atas Kaisar biasa. Namun, masih ada celah besar dibandingkan dengan aliran Huatian klan roh, dan bahkan lebih besar dari Luming. Namun, tujuan Luming adalah menjadi jahat. Dia tidak ingin terjerat dengan orang-orang Yecha. Dengan kilatan tubuhnya, dia menghindari serangan orang-orang Yecha dan terus bergegas ke gua bawah tanah. Yin dan udara dingin di sini lebih kuat, dan ada aliran udara di udara dingin dan Yin Qi, yang terus berputar dan berputar seperti naga. Itu roh jahat Yin. Terima kasih sudah subscribe Penatua.